Lewat dari 5 menit, kita akan mulai diskusinya. Bang Pendi, udah aman kan jaringan Bang? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, kakak Bambang semua yang hadir secara daring dalam diskusi hari ini. Nah, jadi diskusi hari ini adalah diskusi seri perdana yang dilaksanakan oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari atau disingkat YMKL. Kita ingin berbagi pengalaman dari lapangan serta riset-riset yang telah kita lakukan bersama mitra ataupun teman-teman di lapangan. Diskusi virtual atau diskusi daring kali ini kita bersama Bang Pendi Agus Syahputra dari Departemen Sosiologi Universitas Andalas. Selamat sore Bang. Dan saya sendiri, Sore Bang Jul. oke sore Bang. Dan saya sendiri Jul dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari yang akan menjadi moderator di diskusi kali ini. Sebagai pengantar di 2004 kemarin YMKL dan uh, Departemen Sosiologi Universitas Andalas melakukan riset di dua lokasi tentang perhutanan sosial di Kalimantan dan Sumatera. Nah, riset itu mendapati ada beberapa motif menjadi usulan dalam skema perhutanan sosial di di lokasi-lokasi yang didatangi. Dan kali ini uh, periset salah satunya adalah Bang Pendi yang akan hadir juga mempresentasikan hasil dari riset tersebut. Itu sebagai pengantar dan untuk lebih lanjutnya saya serahkan ke Bang Pendi sebagai pemapar hasil riset di kegiatan hari ini. Silakan Bang. Oke, baik. Sebelumnya Bang Jul bisa ditampilkan mungkin eh, Saya share screen ya. slide-nya. Oke. Ya, Tunggu. Oke. Muncul Bang? ya sudah. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore eh, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak semua, teman-teman peserta yang hadir di series yang diusung oleh teman-teman di MKL, ya, sama Masyarakat Hutan Lestari, yang dimulai dengan salah satunya riset yang sebelumnya kami kerjakan kerjasama antara MKL dengan Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Andalas. Pada tahun 2024 kemarin, kami melaksanakan riset penelitian itu di 4 provinsi, di Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Riau, dan eh, di Kalimantan Barat untuk meneliti tentang dampak sosial dan kultural pengakuan hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Nah, kita fokus pada skema yang ada di perhutanan sosial gitu. Skema-skema yang ditawarkan dalam perhutanan sosial. Bisa next, Bang Jo. Nah, pada saat itu, eh, penelitian itu kami laksanakan dengan tujuan setidaknya ada 3 yang ingin kita capai dalam penelitian tersebut. Pertama, memahami motif pengusulan skema hutan desa, hutan adat, dan kemitraan kehutanan Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Karena ada beberapa skema yang ada di dalam perhutanan sosial tersebut, dan yang terbaru salah satunya kan hutan adat gitu ya. Nah, kita ingin melihat motif dari pengusung atau pengusul ini memilih skema-skema yang ada di antara perhutanan sosial tersebut gitu. Yang kedua, kita juga ingin melihat atau mengeksplorasi dampak skema hutan desa, hutan adat, dan kemitraan kehutanan terhadap pemulihan hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Nah, nanti kita akan lihat juga hasilnya bagaimana skema-skema yang ditawarkan dalam perhutanan sosial ini dalam hal kita mencoba melihat apakah terjadi pemulihan hak yang diharapkan seperti yang diinginkan oleh eh, pengusung gitu ya atau pengusul entah itu masyarakat lokal dan juga NGO yang mendampingi gitu. Dan yang ketiga itu kita ingin melihat keberlanjutan dari skema-skema ini yang ada dalam perhutanan sosial ini untuk ke depannya. Silakan next slide-nya. Nah, kerangka berpikirnya dalam penelitian ini yang kami lakukan tersebut, kita ingin melihat bahwa
Perhutanan sosial ini adalah wujud dari niat baik gitu ya, niat baik pemerintah dalam hal mencoba mendistribusikan hak akses terhadap berhutan dari yang selama ini dianggap sebagai hutan negara gitu. Artinya ada devolusi wewenang, ada pelimpahan wewenang kepada masyarakat lokal. Nah, wewenang ini berbagai macam bentuknya. Ada yang sebatas hak pakai saja, ada yang memang menjadi hak milik seutuhnya untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat gitu. Nah, itu tergantung skema-skema yang dipilih nantinya. Lanjut. Nah, untuk menilai keberlanjutan ini, kami mencoba menggunakan framework yang ditawarkan oleh Jafari dan kawan-kawan. Beliau melakukan penelitian lalu memberikan sebuah rekomendasi ketika kita ingin melihat keberlanjutan program perhutanan sosial itu kita bisa melihat dari kriteria pertama pemanfaatan, yang kedua itu pengelolaan dan peraturan yang digunakan dalam perhutanan sosial. Dari hal-hal ini, dari indikator ini kita bisa melihat bagaimana keberlanjutan dari eh, perhutanan sosial ini ke depannya. Nah, untuk efektivitasnya kita akan melihat dampak sosial dan kultural dari perhutanan sosial ini terhadap masyarakat adat dan lokal. Dampak sosial dan kultural ini nanti salah satunya berkenaan juga dengan hak, berkaitan juga dengan pendapatan dan sebagainya. Silakan lanjut. Nah, ketika kita membicarakan hak di dalam penelitian ini dan hasil yang kami dapatkan, setidaknya kita perlu memahami bahwa hak itu ada jenisnya gitu ya. Ada pemulihan hak itu berbeda-beda macamnya. Nah, pertama ada pemulihan hak itu. Hak itu dipulihkan pada pemilik gitu ya, kalau dalam konteks ini tanah atau hutan. Tapi pengakuan akan hak itu dalam bentuk diberikan ganti rugi atau kompensasi gitu. Nah, sementara setelah itu tanah atau objek tadi itu tetap kembali kepada pihak lain. Nah, kalau dalam konteks ini negara gitu. Jadi misalnya tanahnya diakui itu milik mereka atau itu hutan itu diakui milik mereka misalnya, tapi pengakuan itu tidak dalam bentuk memberikan kembali objek tersebut, tapi menggantinya dengan ganti rugi atau kompensasi. Yang kedua, pemulihan hak itu eh, dipulihkan dalam bentuk diberikan hak akses, silakan manfaatkan, tapi kepemilikan tetap pada pihak yang lain. Dalam konteks ini negara. Jadi eh, pemulihannya itu dalam bentuk hak pakai saja, bukan hak milik. Jadi hak aksesnya diberikan, silakan manfaatkan, silakan digunakan, tapi tidak untuk dimiliki. Artinya penentuan keputusan akhirnya nanti kembali pada pihak yang lain. Nah, kriteria yang ketiga itu atau jenis hak pemulihan hak yang ketiga itu adalah dipulihkan seutuhnya gitu. Dipulihkan seutuhnya maksudnya adalah haknya diakui dan kepemilikannya dikembalikan. Itu berbeda dengan yang pertama tadi gitu ya. Nah, penelitian ini menggunakan tiga macam pemulihan ini untuk nanti melihat di dalam penelitian kami melihat pemulihan hak itu apakah tiga hal ini terdapat di dalam masyarakat atau salah satu mungkin yang kita dapatkan dalam skema perhutanan sosial ini. Lanjut, Bang Jul. Nah, dalam penelitian ini kurang lebih ada 21 kasus yang kami lakukan penelitian dengan ragamnya itu hutan desa, hutan kemitraan, dan hutan adat. Nah, itu tersebar di 4 provinsi tadi, di Provinsi Jambi, salah satunya itu di Kabupaten Merangin yang kami lakukan juga, juga di eh, Muaro Bungo gitu ya, Kabupaten Bungo gitu ya, untuk melakukan penelitian di Lubuk Beringin. Kami juga melakukan penelitian di Riau, yang berkaitan yang salah satunya itu kemitraan, hutan desa, karena di sana kami tidak mendapati hutan adat dalam aktivitas penelitian. Juga kami melaksanakannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara itu khusus kami banyak mengkaji berkaitan dengan hutan adat. Kalau di Kalimantan Barat itu kami memang mendapati ada hutan desa, ada hutan adat. Nah, silakan lanjut, lanjut saja. Nah, dalam penelitian yang kami lakukan itu, kami menggunakan eh, metode pengumpulan datanya itu wawancara personal, wawancara kelompok, lalu wawancara yang kami lakukan ini kami rekam dengan alat rekam, dengan seizin dari pihak yang diwawancara sebagai informan. Nah, setelah melakukan itu, kami memulai melakukan verbatim ya. Kami mencoba membuat verbatim. Verbatim itu artinya memang hasil rekaman seutuhnya itu kami jadikan tulisan. Kami transkrip ya. Kami transkrip verbatim itu artinya identik apa yang ada di dalam rekaman audio tadi kepada dalam bentuk tulisannya gitu. Lalu setelah verbatim tadi, barulah kami lakukan analisis dengan mengcoding. Kami mencoba untuk melakukan tematik, gitu ya, analisis tematik terhadap verbatim-verbatim yang sudah kami kumpulkan tadi. Lanjut. Nah, setidaknya eh,
terdapat 7 temuan dalam penelitian ini. Berkaitan salah satunya yang kita bahas hari ini berkaitan dengan motif. Nah, pertama, temuan penelitian ini kami mendapati setidaknya ada 6 motif yang melatar belakangi gitu ya komunitas-komunitas masyarakat adat maupun masyarakat lokal itu dalam mengusulkan skema-skema yang mereka pilih dalam perhutanan sosial ini. Kenapa mereka mengusulkan perhutanan sosial? Karena pertama mempertahankan lahan pertanian. Nah, mempertahankan lahan pertanian ini artinya ada ancaman yang mereka rasa dari eksternal. Kami menemukan ada beberapa hal seperti itu. Ancaman dari eksternal ini ada rasa kekhawatiran. Misalnya di Kabupaten Merangin, Jambi itu, kami mendapati masyarakat mengusulkan itu karena ada rasa khawatir bahwa perusahaan sudah mulai mendekat. Nah, ada ketakutan kalau seandainya hak ini tidak tidak diamankan, nah nanti bisa jadi lahan pertanian mereka yang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ancaman dilarang oleh negara. Karena mereka seringkali khawatir dengan penetapan kawasan hutan. Sementara mereka sudah mengolah menjadi lahan pertanian itu jauh sebelum mereka mengenal adanya istilah kawasan hutan negara gitu. Jadi mereka cadangan lahan pertaniannya ada di dalam hutan yang akhirnya diusulkan skemanya, entah itu skema hutan desa misalnya ataupun skema-skema yang lain. Alasan yang kedua, mempertahankan tanah ulayat atau yang sejenis gitu ya. Mungkin penyebutannya berbeda ketika di lokasi-lokasi tertentu, tapi sifatnya sama, tanah adat gitu ya, tanah ulayat bersama tanah komunal mereka. Yang selain itu mempertahankan tanah hak adat. Nah, ini mempertegas lebih lebih tegas, mengamankan bahwa itu lokasi yang identik dengan hak adat mereka. Nah, selanjutnya ada alasan-alasan yang berkaitan dengan ekologis, misalnya sumber air dan mencegah banjir. Karena ada satu lokasi yang kami dapati, sebelumnya hutan itu dirambah, di dikelola dan sebagainya, diolah dan sebagainya, lalu terjadi banjir besar. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu, lalu akhirnya mereka menjadikan hutan itu hutan larangan. Nah, dengan skema yang ditawarkan di dalam perhutanan sosial, membantu mereka untuk menjaga hutan tersebut. Nah, ada juga yang memang lokasi di mana tempat hutan atau skema hutan desa, misalnya hutan adat tadi diusulkan, itu adalah tempat titik mata air yang menghidupi mereka selama ini. Entah itu untuk pertanian, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kami bahkan menemukan di satu lokasi, mereka mencoba membangun semacam bendungan bendungan kecil seperti itu, lalu menyalurkan airnya ke rumah-rumah. Nah, itu swadaya mereka saja mengatur seperti itu. Jadi, untuk kebutuhan air rumah tangga itu diambil dari sana juga. Ada juga yang memang mengambil alirannya langsung dari hutan itu untuk pertanian. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami, masing-masing lokasi, skema-skema yang diusulkan oleh masyarakat tadi, komunitas-komunitas lokal tadi, itu seringkali tidak tunggal motifnya. Ada ibaratnya itu satu lokasi bisa jadi ada alasan pertama masalah sumber air, juga berkaitan dengan mungkin mempertahankan hak adatnya. Jadi satu lokasi tidak mesti tunggal alasannya gitu atau motifnya. Ya, silakan lanjut. Nah, sebanyak 36,8% gitu ya dari 21 perhutanan sosial yang kami teliti ini eh, itu diusulkan untuk mempertahankan lahan pertanian. Karena mereka sudah mengolah lahan lokasi itu sebagai wilayah pertanian mereka sebelumnya. Nah, contohnya itu misalnya di Kapau Baru gitu ya, di Kepulauan Meranti. Nah, itu mereka mengolahnya dengan tanaman sagu. Jadi mereka membuat kebun sagu, memiliki kebun sagu di sana. Nah, itu sudah mereka olah jauh-jauh hari sebelum ditetapkan sebagai hutan desa. Jadi mereka mengusulkan hutan desa ini untuk mengamankan lokasi pertanian mereka ini. Atau misalnya di daerah Sumatera Utara itu didominasi dengan perkebunan Haminjon ya, Kemenyan, perkebunan Kemenyan yang mereka memang sudah olah bergenerasi-generasi sebelumnya. Lalu memang ada ancaman eksternal untuk mengamankan hak atau mempertegas haknya, akhirnya mereka mengusulkan dijadikan skema hutan adat di dalam perhutanan sosial. Nah, ada juga 36 lebih apa 36% lebih itu mengusulkan perhutanan sosial untuk mempertahankan tanah ulayat. Nah, yang menariknya adalah kita mungkin membayangkan masyarakat ini mengusulkan skema perhutanan sosial untuk mempertahankan tanah ulayat ini, kita mungkin membayangkannya menjadi hutan adat gitu. Nah, memang ada yang seperti itu. Mereka mengusulkan, misalnya di Desa Rantau Kermas, memang mereka mengusulkannya menjadi hutan adat itu. Tapi kami menemukan di Kalimantan Barat,
niat motif awalnya itu untuk mempertahankan tanah ulayat, tapi justru diusulkan kemudian menjadi hutan desa. Bukan menjadi hutan adat gitu, tapi menjadi hutan desa. Alasannya waktu itu salah satunya adalah karena bagaimana hubungan atau komunikasi dengan ini, dengan NGO yang mendampingi. Ya, silakan next. Nah, yang menarik salah satunya adalah pengusulan skema hutan dalam pertahanan sosial ini, eh, salah satunya kan untuk mempertahankan hutan adat atau mempertahankan hak adat atau mempertahankan tanah ulayat. Nah, kami menemukan justru di Provinsi Jambi ada lokasi, kita mungkin membayangkan skema-skema ini diusulkan di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Karena memang mereka ada hubungan di mana mereka harus mempertahankan itu dari negara gitu ya. Nah, ternyata di Provinsi Jambi kami menemukan 90% hutan adat itu berada di APL, bukan berada di dalam kawasan hutan. Nah, untuk di Provinsi Sumatera Utara, kami menemukan 100% itu memang hutan adat itu diusulkan berada dalam kawasan hutan. Berdasarkan keterangan-keterangan yang kami dapatkan di lapangan gitu ya. Nah, memang berada di dalam kawasan hutan. Jadi, di Jambi, dalam kondisi tanah itu APL, itu diusulkan menjadi hutan adat. Artinya, dia tidak hanya dalam kawasan hutan nih. Jadi, apa motifnya? Misalnya, apa alasannya kenapa mereka mengusulkan justru menjadi hutan adat? Padahal itu sudah ada di APL gitu kan. Tidak berada di kawasan hutan. Tapi mereka legal untuk menguasai. Maka diperbolehkan untuk menguasai. Alasan mereka adalah rasa aman. Ada kekhawatiran jika mereka tidak punya mekanisme pembuktian yang legal di mata negara, mereka ada kekhawatiran suatu saat tanah atau hutan itu akan diganggu. Jadi mereka tidak punya legalitas, mereka tidak punya legitimasi di bayangan mereka kalau mereka tidak mengusulkan itu. Nah, awalnya mereka sudah di SK-kan oleh bupati, lalu dilanjutkan sampai di tingkat kementerian untuk mendapatkan SK hutan adat. Nah, itu di Provinsi Jambi. Salah satunya itu kami dapati di Pulau Tengah, Kabupaten Merangin. Ada sekitar 200 hektar, eh, kalau tidak salah 200 hektaran hutan yang ada di sana yang dijadikan hutan adat. Dan itu salah satu fungsinya adalah untuk sumber air juga di sana. Silakan lanjut. Nah, temuan yang kedua, kami mendapati bagaimana ketergantungan dari masyarakat ini dalam penentuan skema kepada NGO. Ya, itu hal yang normal ya sebenarnya karena kita tahu bahwa yang memiliki informasi yang cukup kompleks dan cukup lengkap itu ya teman-teman di NGO berkaitan dengan mulai dari skema-skemanya, bagaimana proses alur untuk mengusulkan apa saja syarat administrasi dan sebagainya itu teman-teman NGO lebih menguasai itu ketimbang komunitas lokal gitu. Jadi wajar dalam penentuan skema itu mereka juga punya ketergantungan pada pilihan-pilihan atau masukan-masukan dari teman-teman NGO. Nah, dan kita paham bahwa antara skema hutan desa dan hutan adat itu dua hal yang sangat-sangat berbeda gitu ya tingkat kesulitan dalam pengurusannya jika antara hutan adat dan hutan desa. Nah, seringkali kami menemukan NGO-NGO itu mempertimbangkan karena mungkin kondisi yang mendesak ya untuk segera mengamankan hak atas hutan tersebut, hanya dipilihlah skema hutan desa. Dikarenakan kalau menunggu untuk pengurusan hutan adat itu kesulitannya tinggi, waktunya lama, lobby-lobby politiknya juga tidak mudah dan biayanya tidak sedikit. Akhirnya ya udah pilihannya yang diambil adalah hutan desa untuk segera mengamankan hak atas hutan tersebut. Nah, tapi kami menemukan yang berbeda ketika di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu pertama karena sudah ada peraturan daerah ya, peraturan yang mengakui tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang ada di sana, yang bisa memfasilitasi untuk pengajuan hutan adat karena itu salah satu syarat untuk bisa mengajukan hutan adat gitu ya, skema hutan adat. Dan ketika salah satu saya tanya di masyarakat eh, yang kami temui, saya bertanya, apakah mereka memiliki pengetahuan tentang skema-skema yang lain selain hutan adat? Mereka tidak mengetahui itu. Mereka hanya tahu bahwa skema yang mereka tahu hanya hutan adat. Mereka tidak punya ada yang tidak punya pemahaman tentang pilihan-pilihan lain seperti skema hutan desa dan sebagainya. Tapi beruntungnya memang di dalam di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Utara gitu ya, memang sudah ada peraturan apa perda pengakuan masyarakat hukum adatnya sehingga bisa dijadikan salah satu pijakan untuk ya modal gitu ya untuk bisa mengurus skema hutan adat. Kemarin itu ketika tahun 2024 kalau tidak salah teman-teman Aman Tanobata itu
sudah selesai selesai mengusulkan kalau tidak salah itu enam hutan adat tambah di sana yang selesai gitu ya dalam proses pengusulannya. Artinya pemilihan skema juga tergantung dari bagaimana hubungan dengan NGO, bagaimana pilihan-pilihan rasional yang ditawarkan oleh teman-teman NGO kepada komunitas-komunitas lokal atau komunitas-komunitas adat yang ada di sana. Lanjut. Nah, berkaitan dengan pemulihan, kami menemukan semua masyarakat yang sudah mendapati SK gitu ya, sudah sampai mendapatkan SK itu merasa memang merasa lebih aman ketika mereka mengakses hutan-hutan yang mereka jadikan skema-skema dan pertanaman sosial tadi. Ada rasa tenang ketika mereka mengolah gitu ya. Pertama tenang mungkin dalam bentuk tidak khawatir lagi ketika nanti mungkin ada polisi hutan dan sebagainya. Yang kedua aman dari kalau ada ekspansi dari perusahaan gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin yang mencoba untuk mengambil alih dan sebagainya, mereka sudah mulai merasa kuat untuk bisa menghadapi dengan alasan sudah ada legalitas soal hak mereka di dalam skema-skema tadi. Karena di beberapa desa itu memang mereka menggantungkan hidup di lokasi-lokasi hutan-hutan desa tadi. Karena mereka melakukan eh, aktivitas pertanian, lahan-lahannya memang sudah ada di sana. Nah, di beberapa desa kami mendapati ya hutan-hutan itu berguna juga untuk pelestarian gitu ya. Pelestarian sumber air untuk kehidupan dan pertanian mereka. Nah, selain untuk lahan pertanian, ada juga masyarakat-masyarakat itu ya hidupnya, kualitas airnya dan sebagainya itu ada di sana. Nah, tapi kami juga mendapatkan di Nagaris Gunung Sahilan dan Desa Tamau ya, yang mereka mengusulkan untuk pemilikan tanah ulayat tadi justru dalam skema hutan desa. Kalau di Tamau itu, ketika kami bertemu dengan salah satu LPHD-nya, beliau bercerita bahwa awalnya mereka itu ingin hutan adat, tapi dalam perjalanan eh, pada saat itu belum ada perda pengakuan masyarakat hukum adatnya. Jadi belum ada yang belum ada perda itu sehingga tidak semudah itu untuk bisa mengusulkan hutan adat. Nah, dipilihlah oleh NGO tersebut untuk mengusulkan hutan desa hutan desa. Baru setelah itu di Kapuas Hulu terbit peraturan. Nah, sampai sekarang kami belum tahu nih apakah memungkinkan untuk dari hutan desa itu beralih menjadi hutan adat. Dia sudah ditetapkan sebagai hutan desa, kita belum menemukan apakah mungkin hutan skema hutan desa ini ketika nanti masa berlakunya habis itu dialihkan menjadi hutan adat. Nah, itu mungkin perlu kita gali bersama kembali gitu ya, apakah itu memungkinkan atau tidak. Tapi yang jadi masalah adalah banyak masyarakat yang tidak sadar atau belum belum berpikir sampai ke titik di mana hutan desa itu bisa selesai. Bahwa rasa aman mereka itu adalah rasa aman yang ya kami menyebutnya rasa aman yang semu. Karena ada batas waktu 35 tahun eh, boleh diakses gitu ya. Nanti perpanjangannya tergantung bagaimana apakah negara ya kalau negara tidak tertarik dengan lokasi itu atau negara tidak membutuhkan eh, lokasi itu mungkin masih aman. Tapi kalau seandainya nanti negara punya minat terhadap lokasi yang jadi hutan desa tadi, entah itu memang negara akan garap sendiri atau di-HGU-kan misalnya kepada perusahaan-perusahaan tertentu ya di situ mungkin akan mulai muncul konflik-konflik atau bom waktu tadi mungkin baru akan terasa akan meledak gitu ya. Karena ada batas waktu dan kita memahami bahwa hak hutan desa adalah skema di mana masyarakat diberikan hak akses bukan hak milik gitu. Beda dengan hutan adat di mana hutan adat memang negara memberikan seutuhnya bahwa itu adalah milik dari masyarakat hukum adat. Silakan lanjut slide berikutnya. Nah, berkaitan dengan pendapatan warga masyarakat di sana, pertama, masyarakat itu memang mendapatkan pendapatan secara pribadi gitu ya. Selain lahan pertanian, itu mereka mendapatkan salah satunya dengan ekowisata. Itu kami dapatkan di Dusun Lubuk Beringin, di mana masyarakat bisa mendapatkan pendapatan ketika hari-hari libur Lebaran itu karena mereka membuka wisata air di sana. Ada pemandian istilahnya itu mereka menyebutnya luber, Lubuk Beringin gitu ya. Tempat pemandian yang ketika Lebaran itu nanti akses ke dalam itu pakai karcis. Dan nanti ada yang jualan-jualan di sana, masyarakat-masyarakat lokal di sana diperbolehkan untuk membuka lapak jualan, stand-stand jualan. Nanti dipekerjakan juga ada anak dusun yang boleh bekerja di sana untuk mengatur soal semacam resepsionis gitu ya, menjual karcis dan menerima pembayaran gitu ya. Itu digaji 500.000 per bulan. Bahkan di dalam wawancara itu disampaikan pernah satu momen libur Lebaran itu mereka sampai mendapatkan 135 juta omset gitu ya. 135 juta dari penjualan karcis.
di lokasi pemandian itu. Yang kedua di Desa Tamo itu mereka juga memanfaatkan aliran air gitu ya, sumber mata air yang ada di hutan desa mereka itu untuk mendapatkan eh, untuk dijual semacam air kemasan kalau tidak salah. Kemasan per galon tapi untuk dijual lagi gitu air-air bersih tadi. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, yang lain mereka mendapatkan itu dengan pertanian berkelanjutan, agroforestry gitu ya. Seperti misalnya pohon kemenyan, sagu, kopi, kayu manis. Kalau pohon kemenyan itu kami dapat di Sumatera Utara, di sagu itu kami dapatkan di Riau di Kepulauan Meranti. Kopi dan kayu manis ini didominasi untuk wilayah-wilayah yang ada di Jambi, khususnya di Kepulauan Meranti gitu ya. Di Kabupaten Merangin, maaf. Dari 81% nih, total dari studi yang kami lakukan, dari kasus-kasus yang kami bahas, kami mendapati bahwa ya 80% itu sudah dibuka menjadi lahan pertanian. Perbedaannya adalah ada yang dibuka sebelumnya, dibuka sudah dibuka secara masif, lalu setelah ditetapkan tidak lagi dilanjutkan pembukaannya. Ada yang setelah itu memang dilanjutkan pembukaannya gitu. Jadi justru setelah dapat skema hutan desa misalnya, ya hutan itu tetap dibuka, tetap digarap. Itu kami mendapatkan, misalnya di Riau ya, kami mendapatkan setelah skema hutan desa ini ditetapkan, ya berlanjut konversi hutan menjadi perkebunan sawit itu masih berlanjut. Silakan lanjut di slide berikutnya. Nah, eh, yang menarik adalah sampai saat ini kami mendapati bahwa tidak ada skema di 21 kasus ini kami tidak menemukan ada pemerintah desa yang mendapatkan pendapatan dari sana. Kami belum menemukan. Jadi pendapatan atau pendapatan ekonomi atau jasa lingkungan yang didapatkan oleh masyarakat ini justru memang kembali ke mereka dalam bentuk pertanian pribadi gitu ya. Karena memang sudah menjadi lahan pertanian mereka masing-masing. Jadi ketika skema hutan desa itu ditetapkan, ya siapa yang menggarap petak-petak tertentu itu udah diketahui dari awal karena itu memang sudah di lokasi yang mereka olah sebelumnya. Nah, ada yang sempat waktu itu berencana LPHD-nya untuk menetapkan ada semacam iuran tahunan gitu ya untuk pendapatan, tapi mereka masih merasa masih belum bisa berjalan karena masih ada penentangan-penentangan dari petani-petani yang ada. Jadi belum bisa nih pengurus hutan desa itu LPHD itu untuk bisa mendapatkan eh, pendapatan gitu ya di dalam skema-skema yang ada di dalam hutan mereka, entah itu hutan desa ataupun hutan adat. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kami menemukan sejauh ini ya belum ada kondisi di mana satu lokasi atau satu kasus itu bisa mendapatkan dua hal dalam artian mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus mendapatkan keberlanjutan hutan atau kelestarian hutan gitu. Karena seringkali kami menemukan ada lokasi-lokasi di mana agroforestry itu tidak didukung gitu untuk pertanian setempat. Jadi ada contoh misalnya di Rokan Hulu dan Kampar gitu ya. Ya pilihannya mereka harus memilih. Kalau mau mereka berhutan, akhirnya mereka tidak akan ini ya. Dari 10% kasus itu ada lokasi di mana kayak Kampar dan Rokan Hulu itu mereka tidak mungkin kalau ingin dapatkan manfaat ekonomi, mereka bisa menjaga keberlanjutan hutan. Bagi mereka sulit karena lokasinya. Tapi kalau mereka ingin mendapatkan manfaat ekonomi, ya mereka harus mengorbankan hutan dalam bentuk perkebunan sawit. Jadi harus konversi. Jadi mungkin saya revisi sedikit apa yang saya sampaikan sebelumnya. Bukan tidak ada, tapi kami menemukan 10%. Dan ini penting. 10% ini dari 21 kasus itu kami mendapati bahwa sulit untuk bisa berkelanjutan. Nah, di titik-titik yang lain, kami mendapati keberlanjutan ini dikarenakan memang kehendak dari kebutuhan-kebutuhan tanaman tersebut. Misalnya, di dalam kami wawancara petani-petani kemenyan yang ada di Sumatera Utara itu, mereka menjelaskan bahwa secara sifat tanamannya supaya bisa mendapatkan pohon kemenyan itu supaya bisa mengeluarkan getah yang bagus, yang kalau itu tidak salah sebutannya itu getah putih ya, itu yang jadi yang paling bersih, yang paling mahal lah harganya. Salah satunya itu faktornya adalah satu pohon kemenyan itu harus didampingi oleh pohon yang lain. Jadi tidak bisa hanya pohon kemenyan saja. Jadi misalnya satu pohon kemenyan dia harus didampingi oleh satu tanaman yang lain yang besar juga supaya kualitas dari getah ini bisa bagus gitu. Atau misalnya di daerah-daerah yang ada di di Kepulauan Meranti yang pohon sagu itu, ya mereka memang menjaga pohon sagu itu dengan salah satunya membiarkan ada semak belukar di bawahnya.
memang untuk menjaga kualitasnya gitu. Dan mereka tidak mengalihkan menjadi eh, kenapa mereka tidak mengubah menjadi perkebunan sawit misalnya untuk keperluan berhenti? Dikarenakan bukan karena mereka punya motif untuk menjaga lingkungan, tapi dikarenakan untuk menanam perkebunan sawit itu membawa hasilnya untuk ke bawah menjualnya keluar itu susah. Karena mereka kan di pulau sendiri harus menyeberang untuk bisa sementara PKS nya di situ tidak ada gitu kan. Jadi kalau mereka mau menjual buah sawit ini mereka harus nyeberang. Nah, itu biaya angkutnya itu modal angkutnya lebih besar dan itu lebih lebih berat bagi mereka. Jadi mereka tetap berlanjut dengan eh, sagu tadi. Atau misalnya yang kami temukan di Jambi misalnya motifnya ekonominya itu mereka tidak menjaga hutan alasannya. Kenapa mereka menanam kopi dan kulit manis? Bukan karena itu tanaman hutan dan sebagainya. Tapi memang wilayah di sana itu yang paling cocok untuk ditanam. Wilayah yang paling cocok untuk ditanam karena kami mendapati beberapa lokasi masyarakat secara pribadi di dekat-dekat rumah misalnya itu di lahan luar desa menanam kelapa sawit ya tidak maksimal, pertumbuhannya tidak maksimal, buahnya tidak maksimal. Jadi wilayahnya memang paling cocok ya tanaman-tanaman seperti tadi kayu manis, kopi dan sebagainya. Lanjut. Nah, selanjutnya kami juga melihat dari eh, bagaimana peraturan gitu ya yang digunakan oleh LPHD di dalam mengelola hutan desa misalnya. Nah, lalu kami mendapati ternyata di beberapa wilayah ada LPHD ini atau pemerintah desanya menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan desa khusus untuk bagaimana mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan dari hutan desa ini. Nah, mereka entah itu hutan desa ataupun hutan adat, kalau dalam LPHD yang kami temukan misalnya di eh, Kabupaten Merangin ya di Provinsi Jambi, itu beberapa desa yang kami teliti, kami mendapati pemerintah desa menerbitkan peraturan desa dan peraturan desa itu isinya adalah aturan-aturan adat. Mulai dari soal bagaimana mengakses hutannya sampai sanksi ketika ada yang melanggar soal aturan-aturan itu sanksinya seperti apa itu mengadopsi dari eh, aturan-aturan hukum adat yang berlaku di sana. Jadi hukum adat tadi diakomodir di dalam bentuk peraturan desa. Jadi pemerintah desa mengeluarkan peraturan yang digunakan LPHD sebagai pedoman yang itu isinya adalah aturan-aturan adat. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu yang kami dapati. Ada juga lokasi-lokasi tertentu yang kami dapati di luar provinsi Jambi misalnya, mereka tidak menetapkan peraturan desa. Mereka tidak membuat peraturan desa. Mereka langsung berpedoman kepada aturan-aturan yang tertuang dalam SK. Misalnya di dalam SK itu dibilang bahwa nah, itu bukan hak milik dan tidak bisa diwariskan, tidak boleh dijual, jenis tanaman yang ditanam apa saja yang boleh dan tidak boleh misalnya. Nah, itu yang dijadikan sebagai pedoman. Mereka tidak membuat aturan terbaru gitu ya, tidak membuat lagi pengembangan dalam bentuk peraturan desa misalnya. Tidak. Mereka hanya menggunakan SK itu saja, mempedomani SK itu saja. Kami menemukan beberapa di lokasi Riau seperti itu juga. Di Sumatera Utara kami menemukan seperti itu juga. Dan bagi mereka, aturan di Sumatera Utara mereka menjelaskan bahwa aturan yang disebutkan di dalam SK itu ya sudah mereka praktekkan dari dulu. Aturan adat kami sudah melakukan itu dari dulu. Jadi tanpa ada aturan atau larangan dari SK ini, kami juga tidak akan merambah seperti itu. Atau mengganti jenis tanaman di luar tanaman hutan misalnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan PS itu adalah yang berkaitan dengan dua hal ini. Ternyata motif utama yang kalau kita kelompokkan ini di antara masyarakat itu, kami mendapati bahwa hutan desa itu motifnya lebih ke ekonomi. Motifnya adalah kebutuhan ekonomis gitu ya. Sementara kalau hutan adat kami mendapati motif utama yang mendominasi itu adalah motif ekologi, keberlangsungan hutan, sumber air, banjir dan sebagainya. Nah, kami mendapati hutan desa itu diusulkan dari awal memang motifnya paling utama itu adalah untuk pendapatan. Itu lahan pertanian tadi misalnya. Karena dari awal itu sudah lahan garapan mereka masing-masing. Dari awal itu sudah dikelola oleh masyarakat itu sebagai petani dan lahan pertaniannya ada di hutan-hutan itu. Jadi memang tidak berbentuk hutan utuh gitu. Nah, memang sudah diolah oleh mereka. Jadi pengusulan hutan desa itu memang untuk mengamankan cadangan lahan ini, lahan pertanian mereka ini supaya mata pencahariannya tidak terganggu. Tapi kalau hutan adat, kami menemukan dominasinya adalah alasan ekologis. Contohnya misalnya menjaga sumber air.
Itu kami dapatkan di Pulau Tengah misalnya, di Kalimantan pun kami juga mendapati seperti itu. Lebih dominan untuk menjaga hutannya, keberlangsungan hutannya. Nah, untuk 10% tadi, itu yang hutannya terancam, hutan desa. Jadi kalau di aturan SK-nya, mungkin di data pemerintah sekarang, luasan-luasan wilayah tertentu itu dicatat sebagai hutan. Tapi kalau kita ke lokasi, kita akan mendapati bahwa ya itu sudah tidak berbentuk hutan. Sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit misalnya. Itu banyak kami temukan. Bahkan di desa Sungai Salak di Riau, kami mendapati dari 1.000 lebih hektar diceritakan oleh orang LPHD-nya, itu mungkin yang tersisa bisa ya kurang dari 100 hektar yang masih memperbentuk hutan. Itu sudah banyak yang dikonversi menjadi perkebunan sawit, sempat dicanangkan untuk ditanami pinang, tapi akhirnya tidak juga, lanjutnya ke sawit lagi. Jadi dari 1.000 hektar itu mungkin kurang dari 100 yang masih berbentuk hutan. Itu salah satu bentuk karena di wilayah mereka itu cocok sekali untuk perkebunan sawit. Pertama dari segi tanahnya, yang kedua dari segi industrinya karena sudah banyak gitu kan PKS-PKS di sana gitu kan, pabrik-pabrik perkebunan sawit itu tempat di mana mereka bisa menjual hasil dari buah-buah sawit mereka itu. Selanjutnya, nah dari 50 ini lanjutan yang sebelumnya bahwa ada kondisi di mana hutan itu setelah ditetapkan lanjut dibuka. Itu tadi misalnya di desa Sungai hutan desa Sungai Salak misalnya yang ada di Riau itu ya kami mendapati seperti itu. Jadi memang sudah apa ya sudah diolah sedemikian rupa untuk menjadi perkebunan sawit karena cocok sekali. Akhirnya dibuka besar-besaran. Nah ada juga lokasi di mana dikarenakan iklim cuaca di sana atau posisi ketinggiannya tidak memungkinkan mereka untuk memilih tanaman-tanaman seperti tanaman-tanaman sawit, hanya mereka memilih seperti eh, kopi, eh, kayu manis dan sebagainya yang memang itu adalah tanaman paling cocok di sana. Jadi bukan alasan ingin menjaga lingkungan, tapi memang karena secara ekonomi itu yang paling memungkinkan yang bisa mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya yang jadi problem adalah berkaitan berkaitan dengan pendanaan. Rata-rata LPHD yang kami temukan, LPHD maupun LPHA, itu tidak punya eh, sumber dana operasional. Jadi kebanyakan dari mereka itu ada menggunakan dana swadaya, iuran-iuran pribadi. LPHD ini kan punya fungsi untuk menjaga hutan desa ini, setidaknya untuk melakukan patroli, pembibitan. Itu fungsi-fungsi LPHD setidaknya. Jadi pembibitan untuk ketika nanti mungkin ada yang mengambil wilayah tertentu untuk perkebunan, untuk pertanian. Nah, diberi syarat mereka harus menanam jenis tanaman tertentu lalu dibantu dengan bibit. Nah, ada kondisi seperti itu harusnya. Yang kedua, mereka juga harus melakukan patroli. Nah, patroli itu bukan hal yang mudah dilakukan karena pertama, seringkali aksesnya itu terbatas untuk motor. Jadi mereka berjalan kaki untuk mengitari hutan ini. Nah, anggap saja hutan itu misalnya luasnya sekitar 1.000 hektar. Ya, itu butuh waktu yang lama untuk bisa selesai patrolinya. Dan itu butuh dana yang besar. Dana itu pertama dana dalam bentuk honor kan, karena mereka meninggalkan pekerjaan masing-masing. Dan yang kedua itu perlengkapan. Karena mereka harus dibekali dengan perlengkapan-perlengkapan misalnya seperti pakaiannya, itu pakaian khusus. Yang kedua tenda-tenda, senter dan sepatu dan sebagainya. Nah, itu perlu juga untuk didanai. Yang menarik kami temukan berkaitan dengan pendanaan ini justru di Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Jadi pemerintah Kabupaten Merangin ini membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan dana afirmasi. Jadi dana afirmasi ini adalah LPHD masing-masing desa itu mendapatkan LPHD dan LPHA gitu ya, mendapatkan bantuan pemerintah untuk operasional sebesar 50 juta per tahun. Jadi ada lokasi awalnya mereka mendapatkan itu dalam bentuk 15 juta nominalnya. Yang kedua naik jadi 25 juta, lalu terakhir kami temukan mereka menyampaikan sudah naik menjadi 50 juta per tahun yang bisa digunakan oleh LPHD untuk operasional. Nah, salah satu desa yang kami temui itu menggunakan 50 juta ini, 16 jutanya digunakan untuk pembibitan. Jadi ketika mereka melayani masyarakat desa mendaftar untuk mendapatkan izin mengolah lahan pertanian di hutan desa, nah mereka sampaikan bahwa itu boleh melakukan aktivitas ekonomi di sana dengan syarat tanamannya tanaman hutan atau jenis tanamannya seperti ini, tanaman batang keras dan sebagainya, atau diselang-selingi setidaknya ada kopi, ada kayu manis lalu diselingi dengan pohon-pohon besar, kayu-kayu besar. Nah sebelumnya
petani itu beralasan tidak punya bibit, tidak punya uang untuk beli bibit. Nah, karena sudah ada dana itu, LPHD bisa langsung memberikan. Nah, ini bibitnya sekian ratus batang, bisa langsung kamu tanam di lokasi di mana kamu mendapatkan izin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam lagi. Nah, itu yang digunakan di Tanjung Benuang kalau tidak salah nama desanya, yang mereka manfaatkan untuk penggunaan dana desa seperti itu. Dana 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 afirmasi yang diberikan pemerintah kabupaten. Nah, untuk LPHD yang lain atau LPH yang lain itu tidak mendapatkan dana operasional dari pemerintah desa, tapi mereka mendapatkan dana dana karbon, imbal jasa lingkungan gitu ya. Itu kami dapati contohnya di Lubuk Beringin di Kabupaten Bungo Jambi. Lalu kami juga mendapati itu di desa eh, Laman Satong di Kalimantan Barat. Nah, mereka mendapatkan dana dari kalau yang satu dari dana karbon itu dikelola sama teman-teman Warsi. Jadi mereka bisa melaksanakan operasional dari sana bertahap dana itu. Ada juga yang didapatkan dari perusahaan seperti yang di Laman Satong itu mereka mendapatkan 500 juta setelah dalam 4 tahun. Jadi itu dicicil per tahunnya itu 150 juta. Nah, pengelolaannya ada yang digunakan untuk aktivitas penjagaan hutan, ada juga yang digunakan untuk kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat itu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu yang paling penting yang kami temukan adalah eh, setelah SK ini, kami mendapati bahwa komunitas-komunitas lokal dan komunitas adat ini punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap NGO yang mendampingi. Tentang bagaimana mereka mengelola hutan desa, entah hutan adat mereka itu, dan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan inovasi atau komodifikasi dari HHBK gitu ya, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan desa. Jadi ini membutuhkan pendampingan yang optimal dari teman-teman NGO. Karena mereka belum mandiri. Banyak kami temukan mereka belum mandiri. Apalagi HABK. HABK itu sampai sekarang bisa dibilang belum maksimal. Itu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Jadi mereka masih mengandalkan tanah itu sebagai lahan pertanian untuk pendapatan. Jadi HHBK itu ya palingan tadi yang kita dapati ada ekowisata, itu cuma satu lokasi. Dan ada yang memanfaatkan air tadi untuk dijual, itu juga juga cuma satu lokasi. Sisanya itu masih dominan kalau pendapatan mereka itu dari hutan itu dalam bentuk pertanian dan sebagainya. Eh, Terakhir kalau tidak salah slide-nya. Nah, jadi kami dalam penelitian ini bersama MJMKL menyimpulkan sebagai peneliti beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan. Pertama, untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah digarap gitu ya, sudah diolah masyarakat semenjak lama dan itu digunakan dengan penggarapan-penggarapan itu bukan dengan tanaman hutan. Daripada memilih skema hutan desa atau hutan adat, kami lebih merekomendasikan itu dijadikan objek tora. Karena ya hutan desa atau hutan adat, perhutanan sosial misalnya itu hanya di atas data saja di atas kertas bahwa itu hutan, tapi dalam faktanya tidak gitu. Dan itu juga kalau itu memang lahan pertanian masyarakat, lalu itu dijadikan hutan desa, justru akan memicu konflik lebih lanjut nantinya, kayak bom waktu. Ketika nanti skemanya habis, tidak diperpanjang, pemerintah membutuhkan atau menginginkan tanah tersebut atau hutan tersebut, ya sudah akan terjadi konflik di masa yang mendatang. Tapi kalau dijadikan objek tora, mungkin akan lebih baik ke depannya. Yang kedua, eh, kita butuh pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat kepada wilayah-wilayah yang punya potensi atau keunggulan dalam pengembangan tanaman-tanaman non hutan. Seperti misalnya di Riau tadi, di mana mereka ya sangat-sangat tentu sangat tergiur ya dengan wilayah yang seluas itu dan sangat strategis untuk perkebunan sawit. Sementara kalau mereka mempertahankan hutan, ya sedikit ekonomi yang nilai ekonomis yang bisa mereka dapatkan. Nah, kita perlu pendampingan yang lebih optimal, lebih intensif untuk mereka supaya fungsi hutan tadi tetap berlanjut dan mereka bisa mendapatkan dampak ekonomi dan pendapatan juga dari hutan tersebut tanpa merusak hutannya gitu. Nah, itu mungkin butuh pendampingan dari teman-teman NGO juga termasuk inovasi berkaitan dengan HBK. Yang ketiga itu pendanaan. Nah, mungkin ini salah satu hal yang perlu dipecahkan ke depannya, solusi pendanaan untuk LPHD. Karena LPHD ini seringkali kami dapati tidak berjalan dengan maksimal karena keterbatasan dana. Mereka tidak bisa patroli atau patrolinya jarang sekali sehingga nanti dirambah hutan dan sebagainya. Padahal hutan itu memang ditujukan untuk jadi sesuatu yang dijaga secara ekologis gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi eh, berkonflik dengan masyarakat luar karena tidak dijaga dengan baik, tidak ada patroli dan sebagainya. Nah, mereka butuh dana untuk patroli. Yang kedua untuk pembibitan.
Karena petani-petani beralasan seringkali tidak punya bibit. Nah, pembibitan ini juga salah satu peran dari LPHT, tapi kalau tidak ada dananya, mau dari mana mereka bisa mengembangkan pembibitan ini? Yang keempat itu berkaitan dengan pengembangan pendapatan pengelola bersumber dari HBK ini yang disampaikan tadi, bahwa hutan-hutan itu mungkin punya potensi yang berbeda. Tidak hanya kayunya saja gitu, tidak hanya tanahnya saja, tapi punya ada hasil hutan bukan kayu yang bisa dimaksimalkan. Contohnya misalnya di Lubuk Beringin itu mereka sedang mencoba untuk mengembangkan pembuatan sabun mandi. Sabun mandi itu sabun itu dengan bahan herbal-herbal yang tersedia di dalam hutan desa mereka. Nah, tapi itu butuh butuh pendampingan yang optimal supaya bisa mencapai sebagai komoditas ekonomi gitu ya. Karena kan selain membuat sabunnya, juga berkaitan dengan pemasaran dan sebagainya itu perlu pendampingan. Lalu yang terakhir adalah pendampingan terhadap pengelola PS ini atau LPHD ataupun LPHA ini dengan orientasi kita memandirikan mereka. Tapi jangan jangan ditinggal sebelum mereka mandiri, tapi jangan dimanjakan juga sampai mereka mereka betul-betul ketergantungan itu. Seperti di Tamau itu, bahkan mereka diajari bagaimana menyusun RKAT-nya gitu ya. Misalnya RAB, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, itu mereka diajari. Dan mereka juga diajari bagaimana menyusun pendanaan, kebutuhan dana, dan sebagainya. Jadi mereka diajari cara membuatnya. Bahkan jangan sampai nanti mereka juga ketergantungan, bahkan bikin proposal, bagaimana pergi mencari pendanaan dan sebagainya, atau bagaimana mengusulkan proposal pembibitan dan sebagainya, itu bergantung pada NGO. Nah, kita berharap pendampingan-pendampingan itu untuk kemandirian mereka. Karena kami bahkan menemui ketika di lokasi, karena kan ketika di lokasi itu kami ditemani oleh teman-teman NGO lokal. Nyeletuk tuh salah satu petani misalnya kayak, lah ini udah lama nggak ke sini, akhirnya LPHD-nya nggak aktif. Nah, karena mereka merasa kalau tidak ada pendampingan mereka nggak perlu aktif. Ada juga kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, mewakili teman-teman peneliti dan juga eh, dari MKL. Mohon maaf jika ada kekurangan yang salah. Saya kembalikan ke Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pendi atas eh, penjelasannya yang cukup rinci ya terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Departemen Sosiologi UNAN ya. Jadi saya mencatat ada beberapa poin penting sebenarnya dari temuan itu. Pertama adalah ternyata ada juga tumpang tindih pengusulan hutan desa sama hutan adat. Yang harusnya dia udah hutan adat ternyata ada juga hutan desa. Nah, terus ada dua motif yang apa dari hutan desa itu dia motifnya ekonomi dan untuk hutan adat dia ekologi. Tapi juga ternyata ketika hutan desa ini di apa uh, tetapkan ternyata tidak pernah memberikan memberikan satu manfaat kepada eh, masyarakat. Dan yang paling penting saya garis bawahi itu adalah ketergantungan tadi, ketergantungan komunitas atau masyarakat yang mengusulkan skema-skema tadi itu ternyata pada organisasi masyarakat sipil, bahwa sebenarnya eh, mereka ini belum sepenuhnya mengerti dan tahu, cuman hanya didorong untuk mengusulkan dan setelah itu dilepaskan dan mereka nggak tahu kemana arahnya. Nah, saya akan membuka diskusi ini pada peserta yang hadir dalam eh, ruangan Zoom online hari ini, dan saya mau kasih tahu kita ada door prize dari MKL. Nah, saya pegang ini, kelihatan nggak ya buku, tunggu-tunggu ya, buku dari teman-teman eh, yang sudah kita terbitkan dalam dalam bentuk buku untuk 5 orang penanya. Jadi akan ada door prize ya dari kami untuk 5 orang penanya. Tiga eh, untuk diskusi awal kami buka untuk 3 orang penanya. Semua bebas. Ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan atau hasil riset disampaikan oleh Bang Pendi. Terus yang ingin berbagi juga, ternyata kami mendampingi di lokasi-lokasi, misalnya teman-teman NGO, mitra atau masyarakat mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh yang sama yang telah dijabarkan oleh Bang Pendi tadi. Saya buka untuk 3 orang penanya lebih dulu. Ada satu udah angkat tangan, ada Bang Norman, ada kawan-kawan lain lagi, atau
Saya berikan dulu untuk Bang Norman yang ingin bertanya. Untuk Bang Norman, silakan Bang, menyusul teman-teman yang lain yang Saya tidak buka kamera ya karena baterai saya mau mau habis baru baru mulai ngecas takut nggak stabil. Eh, siap Bang. Terima kasih kawan-kawan dari YMKL dan dari UNAN, penelitiannya luar biasa ya dan dahsyat menurutku. Sebagai sebuah temuan awal tentu banyak catatan ya dan secara khusus sebenarnya saya ingin pertama mengajukan pertanyaan, apakah memungkinkan penelitian ini melihat paradigma bahwa perhutanan sosial itu adalah paradigma yang keliru sebenarnya karena undang-undang kehutanannya sendiri adalah warisan kolonial. Nah, menurut saya ini sesuatu yang salah kaprah. Ketika perhutanan sosialnya kemudian masuk dengan cara berpikir bahwa ini sudah kawasan hutan, ini sudah ditentukan kawasan hutan. Itu kan salah kaprah. Yang pemahaman tim peneliti sudah benar karena masyarakat sudah ada di situ sebenarnya. Ini undang-undang kehutanan datang dengan rezim konsep Germany Thought of School Forestry gitu kan. Ini udah salah pasti gitu kan. Nah, apakah mungkin paradigmanya itu dikoreksi dulu sejak awal bahwa ini bukan sebenarnya perhutanan sosial itu bukan niat baik, bukan niat baik sejak awal gitulah. Karena ini kelanjutan dari undang-undang kehutanan. Karena menurut saya undang-undang kehutanannya ini kan sudah usang ya, harus direvisi dari segi peraturan perundang-undangan saja, ketentuan tujuan penyusunan peraturan undang-undang, asas-asasnya udah tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu satu. Pertanyaan saya tentang apakah mungkin paradigmanya seperti kawan-kawan lihat sejak awal bahwa masyarakat sudah ada di situ gitu loh. Jadi paradigma ini udah benar, undang-undangnya salah dan keliru meletakkan masyarakat di sana sehingga pertanyaan yang kedua, selain tadi masalah paradigmanya, ingin apakah mungkin untuk tetap dilihat bahwa sejak awal sebelum merdeka rakyat sudah di dalam hutan gitu loh, sudah hidup dan bergantung dari hutan. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah menurut saya, apakah memungkinkan untuk kawan-kawan tim peneliti juga untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari hasil wawancara perbatim yang ditulis kembali oleh teman-teman itu, pasti sangat memungkinkan berbicara tentang nilai-nilai intangible hutan dan kawasan hutan dari aspek historis dan sejarahnya. Karena ini kan yang membentuk hak masyarakat itu kan kalau kita menggunakan perspektif hak agraria, hak milik itu kan salah satunya adalah hak yang diwarisi secara turun-temurun gitu kan. Nah, sehingga nilai hutan yang ada di dalam kawasan hutan desa, hutan adat, atau hutan apapun namanya, itu jauh lebih besar nilai eh, intangible-nya. Jangan-jangan masyarakat itu bisa bertahan hidup di sana karena udara bersih dan sungai dan air yang bersih karena ada hutan dan kawasan itu yang mereka jaga secara turun-temurun. Nah, pertanyaan ketiga tadi, apakah memungkinkan teman-teman melihat juga dari wawancara pasti muncul nilai-nilai intangible-nya. Ini Bang Fendi Agus, saya yakin itu pasti muncul sehingga cara masyarakat menilai itu tidak menjadi downgrade gitu loh, tidak menjadi merosot gitu. Padahal mereka udah hidup turun-temurun itu karena ada tanah dan hutannya. Nah, pertanyaan ketiga, eh, mungkin teman-teman menemukan, tapi saya belum mendengar tadi dari 7 temuan, kok rasa-rasanya dampak gendernya kok tidak muncul gitu ya? Atau dalam konteks dari sisi perempuan sebagai warga negara dan sebagai perempuan ya. Itu dua hal yang berbeda kalau kita melihat perspektif hak asasi manusianya tanpa diberikan
hak oleh negara secara administratif pun hak asasi mereka atas tanah dan hutan itu sudah ada gitu. Nah, saya pasti teman-teman peneliti, tim peneliti menemukan aspek-aspek itu. Nah, apakah mungkin teman-teman juga bisa share bagaimana perspektif dan temuan itu? Kalau ada, akan sangat menarik untuk melihat sisi dimensi dari dampak gender dan dampak terhadap hak-hak perempuannya. Terakhir terkait dengan rekomendasi, saya pikir teman-teman eh, rekomendasinya sangat baik. Kalau memang prasyarat untuk Tora baik, menurut saya tidak apa-apa. Apalagi kalau sudah terjadi ketimpangan ya, ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya agraria di sana. Tapi kalau ini tidak melalui proses FPIC dengan masyarakat, ini bikin konflik baru. Saya khawatir itu terjadi. Apakah memungkinkan teman-teman melihat skenario Tora itu sebagai ancaman terhadap hak kolektif masyarakat adat? Saya pikir itu dulu Bang Fendi. Saya akhirnya terpancing untuk membongkar kegelisahan saya selama ini. PS ternyata bacaan di satu sisi ada yang melihatnya sebagai niat baik, saya melihatnya sebagai kelanjutan dari legasi negara, terutama pemerintah pusat untuk menguasai hutan aja itu motifnya. Tidak, maka temuan teman-teman saya setuju bahwa pemulihan itu tidak terjadi, pemulihan hak itu harusnya kan dikembalikan haknya, bukan menjadi akses aja. Terima kasih. Siap, makasih Bang Norman atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab, Bang. Ya, Apa? izin Ya, oke, silakan. Pak Norman untuk menjawab ya. Kalau pertama soal paradigma tadi, ya di satu sisi kita kita sepakat dengan itu dan sebenarnya KLHK kan membenarkan itu pada tahun 2023 di salah satu siaran pers mereka kan, ketika mereka menjelaskan soal perhutanan sosial. Mereka menjelaskan salah satunya adalah ya ini tuh bentuk afirmatif policy, bagaimana mereka mencoba melakukan ya bagi mereka yang selama ini didominasi oleh pihak-pihak tertentu soal akses hutan gitu ya. Bagi mereka seperti itu. Nah, bagi mereka ini mungkin dampak dari undang-undang sebelumnya. Secara kulit yang kita lihat gitu ya, bahwa mereka memandang bahwa perhutanan sosial adalah pemerataan hak hak untuk mengakses hutan, entah itu dalam bentuk hak milik dan hak akses gitu ya untuk memanfaatkan. Ya karena memang mereka berangkat mau tidak mau kita akui bahwa di Undang-Undang 1945 itu pasal 33 sudah menjelaskan bahwa ya mereka mengatakan apapun yang ada di baik itu air, udara dan sebagainya itu adalah milik negara gitu ya, yang digunakan untuk kepentingan negara dengan tafsiran oleh pemangku kebijakan. Nah, yang lain sebenarnya yang menarik kalau saya dan teman-teman peneliti lihat di lapangan itu adalah eh, khususnya untuk skema hutan desa, hutan kemitraan dan sebagainya. Eh, Pemerintah itu sebenarnya kalau kita perhatikan seperti lepas tangan soal tanggung jawab melestarikan hutan. Misalnya hutan desa, mereka tidak menyediakan dana operasional untuk LPHD itu bergerak untuk menjaga kelestarian hutan. Mereka kan menjanjikan dua hal. Tujuan tujuan dari perhutanan sosial itu kan ganda sebenarnya. Pertama, pemerataan ekonomi secara akses ke hutan. Yang kedua, kelestarian alam katanya. Tapi di skema hutan desa kita tidak mendapati skema pendanaan bagaimana LPHD ini bisa bergerak. Jadi LPHD bergerak tanpa dana untuk menjaga hutan, yang harusnya tugas dari pemerintah, dari mereka-mereka yang tanda kutip gitu ya, untuk hutan-hutan tertentu yang dirambah atau mungkin dialihfungsikan dan dikonversi menjadi hutan. Contoh misalnya gini, satu lokasi hutan desa yang diberikan oleh pemerintah dengan alasan catatan di SK itu disampaikan untuk menjaga kelestarian hutan dan sebagainya, jenis tanaman dan sebagainya. Ketika nanti ada konversi hutan yang dilakukan secara ilegal dan tanda kutip, quote unquote gitu ya, ya yang terjadi adalah yang dipertanyakan LPHD-nya, bukan bukan pemerintah dalam hal ini. Lalu pemerintah yang kedua bisa mengklaim juga dengan data SK yang luasan yang mereka kabulkan dalam SK. Secara database mereka mereka bisa mengatakan bahwa jumlah hutan di Indonesia itu sekian juta hektar misalnya. Yang padahal itu hanya tercatat dalam SK saja. Ketika kita cek di lapangan, hutan-hutan desa itu tidak banyak LPHD mungkin tidak mampu untuk menjaga juga gitu kan. Ya karena bagaimana mereka mau menjaga itu? Pertama mereka tidak punya dana, mereka bergerak swadaya, dan mereka juga punya kebutuhan. Sementara ada lokasi-lokasi tertentu memang ya sudah lokasi paling strategis untuk perkebunan sawit misalnya. Jadi selain paradigma bahwa ya perangkatnya memang kita mau mau tidak mau harus mengakui bahwa negara berpandangan
bahwa hutan-hutan, ya wilayah-wilayah yang ada di atas tanah tanah negara ini ya itu milik negara gitu. Nah, lalu mereka membagi itu kan ada kawasan hutan dengan konsep yang tidak partisipatif, mereka menetapkan kawasan-kawasan hutan. Kami menempati itu di Sumatera Utara. Petani-petani itu menyampaikan bahwa tiba-tiba saja ada orang-orang dari kehutanan masang pancang, tapal batas, penetapan area hutan dan sebagainya tanpa mereka tahu. Nah, itu diceritakan oleh salah satunya itu dari Panduman Spiti Huta gitu ya. Mereka menceritakan bahwa tidak partisipatif penetapan kawasan hutannya. Mereka tidak tahu gitu kalau itu tiba-tiba terjadi hutan saja misalnya. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu, tidak partisipatif, negara mengakui itu sebagai milik negara. Dan perhutanan sosial, menurut kami pribadi, sejauh ini yang paling aman untuk kita itu hanya skema hutan adat. Kalau hutan desa itu ya seperti ya bom waktu gitu. Aman 35 tahun, tergantung bagaimana selera negara dalam tanda kutip gitu ya. Apakah negara tertarik atau tidak. Kalau negara tertarik dengan lokasi itu misalnya, ya sudah. Masyarakat ketika kita sudah menyerahkan skema hutan hutan desa, kita meminta kepada negara untuk mendapatkan SK skema hutan desa, secara tidak langsung kita sudah mengatakan pada negara kita mengakui lokasi hutan itu adalah milik negara. Kita pinjam itu untuk bisa mengakses data lahan pertanian dan sebagainya. Itu konsekuensi logis dari kita meminta skema hutan desa kepada pemerintah. Di Sumatera Barat kami menemukan salah satu nenek mama gitu ya, pimpinan adat itu pernah berkelakar soal itu. Jadi salah satu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat itu, Dinas Pertaniannya pernah ngobrol dengan pimpinan adat mengenai skema hutan desa untuk perhutanan sosial. Dijawab oleh pimpinan adat ini seperti ini, kalimatnya kurang lebih. Idenya mungkin bagus, tapi ada yang aneh dalam kalimatnya. Masa kami meminjam punya kami sendiri? Kenapa kami harus meminjam dari negara? Padahal itu tanah adat kami. Lalu mereka menolak skema hutan desa. Artinya, ya ada yang sadar, ada masyarakat-masyarakat yang sadar bahwa itu memang bentuk bagaimana kita meminjam jadinya gitu ya kepada negara soal tanah-tanah tadi. Jadi paradigmanya memang soal kita bicara tepat tidak tepat, ya ketika kita bicara pada negara, ya negara merasa bahwa itu semua adalah milik negara. Nah, kan perdebatan itu adalah perdebatan yang sudah lama kita kita alami gitu ya dengan negara ya tentang siapa yang berhak dan tidak berhak gitu ya. Apakah ini milik masyarakat adat atau milik negara misalnya. Ya, ya upaya-upaya baik mungkin sudah kita mulai lihat dengan berbagai peraturan, tapi ya kita paham salah satunya Prof. Rizal pernah katakan dalam buku beliau, secara di yuridis mungkin diakui, tapi secara de facto kita masih bermasalah misalnya. Secara pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat misalnya. Itu pertama yang berkaitan dengan paradigma. Yang kedua, eh, saya mungkin jawab sekaligus yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi berkaitan dengan intangible gitu ya masyarakat dengan hutan dan lokasi itu. Ya contohnya misalnya kita ambil Sumatera Utara, itu mereka sudah bergenerasi-generasi, bergenerasi-generasi mereka hidup di dalam hutan itu dengan Haminjon itu atau Kemenyan itu. Bahkan kami pernah bercanda dengan salah satu petani, Pak nggak takut memang ketika Bapak dan keluarga menggantungkan hidup dari generasi ke generasi kepada Kemenyan ini di hutan ini, eh, kenapa tidak memilih hal yang lain gitu? Lalu nah bisa jadi kan Kemenyan nanti bisa jadi harganya jatuh dan sebagainya. Jawaban beliau adalah, saya yakin harga Kemenyan tidak akan jatuh karena Injil menjamin itu. Dia mempercayai di dalam Injil ada penjelasan mengenai keberadaan Kemenyan ini dan saya yakin bahwa ini akan berlangsung ada terus. Jadi mereka juga dekat dengan hutan, mereka hidup di sana. Mereka sudah melekat secara sosial historis misalnya. Atau yang kedua kita dapatkan di eh, Laman Satong. Jadi yang menarik Laman Satong itu adalah hutan itu, lokasi hutan desa itu mereka membangun sebuah tempat ibadah di sana. Namanya Gua Maria. Nah, di Gua Maria itu ada altar tempat peribadatan. Jadi nilai hutan itu bagi mereka bukan sebatas lagi hanya bentuk eh, fisik hutan gitu ya. Tapi mereka memang terikat dengan hutan karena mereka datang dibawa oleh pendeta. Jadi mereka masyarakat suku Dayak yang bukan berasal dari lokasi itu awalnya, lalu dibawa oleh pendeta ke sana, migrasi ke sana, lalu mengembangkan kehidupan dan menjaga hutan itu bersama-sama. Selain itu tempat ibadah, itu juga sumber air dan sebagainya. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan gender, kami tidak menggali terlalu jauh, tapi kami sempat menanyakan kepada para petani-petani, pengolah-pengolah hutan desa dan sebagainya. Kami menanyakan bagaimana kepemilikan perempuan soal lokasi misalnya. Ya mereka menjelaskan bahwa
secara ringkas gitu ya. Pertama, ya mungkin ada lokasi di mana mereka bisa mendapatkan izin kalau mereka menjadi warga lokal. Nah, warga lokal ini salah satu cara mendapatkannya adalah mungkin dia menantu gitu ya. Dia mungkin menikah dengan orang lokal, perempuan orang lokal, nanti mendaftar. Nah, dia mendaftar atas nama pribadi sebagai laki-laki. Tapi akses itu didapatkan dengan nama perempuan, sebagai suami dari perempuan lokal gitu ya. Nah, dan ketika kami tanyakan bagaimana pengelolaannya, bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengelolaan. Di LPHD ada yang jadi pengurus, ada yang jadi pengurus di LPHD-nya. Uh, dan kalau dalam pengelolaan hutan secara pertanian misalnya, kami mendapati jawabannya itu adalah dikuasai didominasi oleh laki-laki dengan alasan yang sanggup bekerja di hutan itu hanya laki-laki. Nah, perempuan menjadi support system aja. Mungkin menemani suaminya ke sana, ikut membantu, tapi peran utama itu masih dipegang suami. Secara kami belum mendalami terlalu jauh, tapi setidaknya yang kami temukan sedikit eh, fakta fakta yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin itu Bang Jul dikembalikan. Oke, siap. Makasih Bang Pen atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya coba bacakan ya. Ada dari tadi itu udah ada yang tanya, di mana saja lokasi penelitian di Kalbar, Bang? Ini menanyakan lokasi katanya ada di mana saja. Terus kalau keterlibatan perempuan tadi sudah dijawab. Terus ada juga yang bertanya, ini dari eh, Kak Joyce dari Perkumpulan ASM Riau. Eh, Menarik sekali temuannya. Motif di balik semangat pengusulan PS ternyata tidak semua yang bermotif penyelamatan atau pelestarian hutan. Nah, ini fenomena menarik. Di Riau dari 2024 sampai 2025 ada fenomena LPHD yang kawasan HD-nya berisi tanaman akasia dengan izin PS, bisa dipanen dan masuk sebagai supplier perusahaan pulp dan kertas. Bagaimana menurut Bang Pendi terkait fenomena ini? Apakah secara aturan kehutanan ini dibolehkan atau tidak? Nah, apa mau dijawab dulu itu Bang, atau mau sekalian aja semua biar dirangkum gitu? Gimana menurut Bang Pendi? Mungkin dijawab dulu kayaknya. Oke, siap. Kalau untuk lokasi itu eh, di Kalimantan Barat itu kami ada di Sekadau, itu ada juga di Matan Hilir Utara, kami juga ke Kapuas Hulu. Nah, di Kapuas Hulu itu misalnya di Tamau, di suku Iban, Dayak Iban itu di Kalimantan Utara. Itu kami bersama dengan Bang Jul juga waktu itu di lokasi, ya Bang Jul, untuk itu. Yang kedua tadi berkaitan dengan akasia tadi ya. Nah, saya belum mendapati secara detail secara regulasi. Tapi di desa Sungai Salak dan Sungai Kuning di Riau itu juga kami dapati ada ada semacam perjanjian kemitraan. Sempat ada rencana perjanjian kemitraan. Jadi LPHD dengan pemerintah desa itu membangun perjanjian dengan salah satu koperasi. Mereka menyebutnya koperasi untuk menanam pinang. Saya lupa istilah pinangnya apa. Jadi salah satu pinang yang punya nilai ekonomis untuk dijadikan perkebunan di sana, perkebunan pinang itu. Nah, tapi masalahnya adalah dalam perjalanan mereka justru mengubahnya jadi perkebunan sawit. Nah, jadi mereka sempat bermain apa bukan bermain ya, bekerja sama lah dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan. Kalau menurut saya pribadi harusnya tidak masalah selama tidak melanggar aturan di SK. Kan yang di SK itu yang jadi masalah adalah pertama dialih fungsi dialihkan kepemilikan hak akses karena tidak ada hak milik kan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan jenis tanaman itu yang paling penting sebenarnya kalau di SK. Hutan desa itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dengan catatan mereka menggunakan menanam jenis-jenis tanaman hutan, tanaman-tanaman berbatang keras itu. Nah, paling kembali kategori penafsiran, mungkin bisa jadi masalah juga tuh. Masyarakat punya pengetahuan tidak jenis tanaman hutan yang dimaksud negara itu apa misalnya? Jangan-jangan negara punya pemahaman sendiri tentang jenis tanaman hutannya, lalu masyarakat punya pemahaman sendiri yang tidak tidak dielaborasi dengan lebih detail gitu. Mungkin sejauh itu Bang Jul untuk yang pertanyaan itu Bang Jul. Oke, Bang Pen, ini lagi. Yang di Zoom kalau ingin bertanya atau mau berbagi pengalaman terkait perhutanan sosial atau ada organisasi masyarakat yang juga sama sedang mendorong skema ini dan mengalami hal yang sesuai dengan apa hasil dari riset yang
disampaikan oleh Bung Pendi juga, silakan. Jadi tidak monoton harus bertanya ya, juga berbagi pengalaman atau apa informasi dari lapangan yang ingin diberikan. Silakan. Izin bertanya, Bang. Oh, siap. Nama dari mana? Lembaga atau apa? Silakan. Ya, saya Eko Fambudi, Bang, dari Jaringan Masyarakat Gembut Riau. Mohon maaf lagi di jalan, jadi kameranya tidak dihidupkan. Dari panjang penjelasan tadi, itu tidak semua yang bisa saya tangkap karena sinyalnya kurang bagus. Tapi ada beberapa hal yang menarik tadi yang saya ingin tanyakan, terutama terkait dengan pilihan-pilihan skema dari 5 skema hutan perhutanan sosial itu. Tadi ada disampaikan bahwa pilihan itu biasanya diberikan oleh NGO yang mendorong. Nah, sedikit pengalaman kami misalnya di beberapa tempat yang kami fasilitasi, salah satu alasan kami mendorong perhutanan sosial itu sebagian besar itu karena untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang juga ingin mengajukan dengan skema PBPH. Kemudian ada juga perorangan skala besar yang ingin menguasai lahan itu. Sehingga seringkali para pendamping kemudian dalam tanda kutip punya motif agar pilihan yang dipilih itu adalah ini gitu. Misalnya kalau dia tutupan hutannya masih luas gitu kan, maka kita mendorong hutan desa. Tapi biasanya kami juga mendorong menjelaskan skema-skema lain. Kemudian terkait dengan misalnya akasia PS dengan skema akasia, itu memang kami punya pengalaman misalnya kami mendorong di sebuah komunitas untuk mengajukan PS dengan skema hutan desa. Lalu berproseslah dokumennya. Di areal yang sama ada koperasi yang mengajukan dengan skema HKM. Kemudian kementerian begitu cepat kemudian usulan HKM itu disetujui dan dapat izinnya. Karena di areal yang diusulkan itu ada tutupan akasia yang tumbuh alami dan juga ada ditanam konsesi rimba rokan lestari. Nah, sehingga pilihan yang diambil oleh masyarakat itu kalah, kemudian KLHK lebih kemudian memberikan SK kepada koperasi. Di masyarakat itu juga timbul pro dan kontra pilihan yang mereka ambil, tapi karena ada janji di depan bahwa ketika memanen akasia akan ada dapat rupiah yang mengalir, maka sebagian juga menginginkan pilihan kemitraan itu. Nah, salah satu persoalan terbesar dari skema perhutanan sosial adalah masyarakat diminta untuk mengelola kawasan itu, tapi kemudian masyarakat tidak memiliki modal. Nah, ketika masyarakat ingin mengakses modal dari pendanaan institusi perbankan misalnya, dia tidak bisa karena di areal itu tidak ada surat yang bisa diagunkan. Lalu kemudian setelah dapat SK, pemerintah tidak memberikan dukungan apa-apa. Nah, kami jujur saja misalnya di NGO dengan segala keterbatasan tetap berusaha untuk memberikan support, tapi kan tidak banyak yang bisa kami berikan. Nah, kemudian ada lagi saya tadi menarik misalnya hasil risetnya ada beberapa pemilik izin PS yang sudah relatif berhasil dan secara ekonomi memberi manfaat kepada mereka. Nah, boleh di-share kembali nggak misalnya dari segi komoditas apa yang dikelola, kemudian bagaimana karakteristik budaya mereka, gitu. Karena kami di Riau itu salah satu tantangan terbesar adalah masyarakat tidak punya pilihan lain selain sawit. Sementara sawit itu tidak boleh di dalam izin PS. Terima kasih, Bang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bang Eko. Silakan Bang Pendi. Ya, mungkin menarik juga ya pengalaman dari teman-teman dari Bang Eko dan kawan-kawan di Riau. Ya, memang salah satu tantangan di Riau itu kami dapati memang masalah perkebunan sawit ini. Karena di wilayah lain pun, Bang, kita dapati misalnya tidak komoditas perkebunan sawit. Kalau untuk hutan desa, dominan itu mereka memang tidak punya pilihan selain mereka tidak mungkin untuk memilih kebun sawit.
entah itu dikarenakan terisolasi lokasinya, contohnya misalnya di Kepulauan Meranti itu, mereka kalau menanam sawit ya rugi sendiri karena mau membawa keluar dari pulau itu biayanya lebih besar lagi. Mereka tidak punya fasilitas untuk akses itu. Atau misalnya di daerah-daerah Jambi misalnya, ya karena memang iklim di sana ketinggiannya tidak memungkinkan mereka memilih untuk menanam perkebunan sawit karena sudah ada yang mencoba dan gagal gitu. Tidak tidak maksimal, pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi mereka itu memilih jenis tanaman yang sesuai dengan lingkungan. Jadi motif motif ekonominya lebih tinggi. Tidak menanam sawit bukan karena mereka ini menjaga lingkungan atau menjaga hutan, tapi memang karena keterbutuhan berkaitan dengan ya jenis tanaman yang paling mungkin mereka lakukan, mereka tanam di sana ya, misalnya dari kopi, eh, atau misalnya kayu manis dan sejenisnya. Atau yang kedua, palingan alasan-alasannya itu berkaitan dengan sumber air. Mereka tidak punya pilihan kalau mereka tidak tidak menjaga hutan, ya banjir gitu misalnya, atau airnya kering dan sebagainya. Tapi dominannya itu memang berhasil dalam tanda kutip itu adalah dikarenakan lingkungan. Jadi ibaratnya alam itu menyelamatkan diri sendiri. Alam dengan kondisinya itu menyelamatkan dirinya sendiri itu. Karena tidak mungkin ditanam sawit di sana. Dengan kontur tanahnya, dengan ketinggian. Jadi tidak memungkinkan untuk menanam sawit. Jadi terselamatkan. Tapi kalau di Riau, ya potensi lingkungannya itu membuat mereka memang harus arahnya ke sana. Ada lokasi-lokasi di mana mereka cukup mendapatkan manfaat soal dana karbon misalnya. Nah, itu ditunjukkan dengan cara jasa lingkungan tadi kan dana karbon itu yang membuat mereka bisa meyakinkan masyarakat mereka bahwa ini bermanfaat. Menjaga hutan itu ada manfaatnya, salah satunya dengan dana karbon tadi. Nah, makanya kebanyakan dana karbon itu selain digunakan untuk operasional aktivitas penjagaan hutannya, pengelolaan hutan desanya, itu digunakan juga untuk aktivitas sosial. Contoh misalnya di Lubuk Beringin itu mereka mendapatkan dana, lalu ada perubahan peraturan kemarin kan bahwa tidak boleh NGO mengelola dana dana internasional itu dana karbon itu kan. Nah, di kas mereka masih ada 300 juta kalau tidak salah. Nah, KKIWARSI itu mendampingi mereka dengan cara dana itu ditahan di rekening, lalu nanti kalau mereka mau berkegiatan itu dibikin proposal, ajukan ke KKIWARSI. Nanti dilihat oleh Warsi bagaimana aktivitas, apakah itu memungkinkan atau tidak misalnya. Nah, lalu dengan cara, lalu mereka buatlah, misalnya mereka mau bikin lapangan voli dengan dana karbon ini, itu diperbolehkan. Jadi masyarakatnya di luar PHD pun merasakan ada dampak dari secara sosial gitu ya, infrastruktur misalnya, yang digunakan dari dana ini. Yang kedua yang dilakukan di Lubuk Beringin itu supaya mendapatkan pendapatan di luar dari menebang kayu atau mengkonversi hutan, itu mekanisme ini program orang tua asuh. Nah, di Lubuk Beringin itu salah satu yang dikampanyekan oleh mereka itu soal orang tua asuh. Orang tua asuh untuk pohon gitu kan. Jadi ya mungkin teman-teman juga sudah ada di NGO-NGO yang lain yang melakukan hal yang serupa, pohon tertentu. Nanti kita kampanyekan kepada orang mau nggak jadi orang tua asuh dari pohon yang ada di lingkungan ini untuk menjaga lingkungan. Nanti kamu bayar misalnya per bulan kah atau satu kali bayar atau per bulan yang membayarnya. Nanti rewardnya kita kasih adalah dua. Pertama sertifikat, yang kedua nanti akan ditempelkan namanya di dekat pohon itu bahwa ini adalah pohon yang diasuh oleh Bang Zul misalnya kalau Bang Zul yang membayar uang sumbangannya gitu. Nah, itu salah satu cara mereka mendapatkan untuk pendapatan gitu ya di luar menebang atau HBK yang lain itu misalnya. Itu Bang Zul dikembalikan. Oke, Bang Ben. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Oh ya, Bang Ari, silakan Bang. Udah angkat tangan. Silakan Bang Ari. Halo, Bang Ari. Oh, kita lewat dulu Bang Ari, kayaknya mungkin di mute suaranya atau gimana ya? Kita ke S. Ramdoni. Silakan Bang. Ya. Halo, 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 terdengar ya? Halo, halo, oke. Mungkin saya tidak bisa mengaktifkan kamera juga ya, Bang, karena ini sedang di jalan juga. Saya ini Saram Doni dari Bogor. Diskusi yang sangat menarik, eh, terlebih terhadap melihat dampak sosial dan kultural masyarakat hukum adat, terutama di komunitas lokal ya.
tadi ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Yang pertama, tadi kan menggunakan framework dari Jafari et al. Ya 2018. Eh, tapi di dalam Jafari et al. Itu apakah ada penilaian terhadap kelembagaan, pengelolaan maupun ekonomi yang mana ini kan perhutanan sosial seperti yang ada dalam bisnis perhutanan sosial dari kementerian itu ada di tata kelola, tata lembaga dan tata ekonomi. Apakah ada diberikan background di dalam masing-masing hutan desa RPHD atau LPHA-nya? Yang kedua mungkin saya ingin bertanya yang tadi di Jambi eh, ada pengajuan perhutanan sosial LPHD yang di APL gitu. Apakah ini SK ini bisa keluar atau tidak ya? Karena setahu saya eh, setelah diusulkan untuk mendapatkan SK itu akan ada proses verifikasi lagi dari pusat. Apakah ini bisa keluar atau seperti apa? Kemudian mungkin saya berbagi pengalaman, berbagi cerita sedikit yang tadi mengenai pendanaan ya. Jadi memang pendanaan yang berkelanjutan itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman perhutanan sosial gitu karena kami mendapati beberapa perhutanan sosial gitu yang didampingi oleh NGO itu ketika sudah mendapatkan SK-nya malah NGO ini sudah tidak ada lagi gitu. Artinya tidak melakukan pendampingan lagi sehingga teman-teman di lapangan atau teman-teman LPHD itu malah kebingungan ini kita mau apakan gitu karena terus terang dalam kapasitas SDM mereka itu di dalam pengelolaan hutan desa itu mereka masih kekurangan dan sangat amat membutuhkan bantuan. Mungkin seperti itu yang ingin saya share sedikit. Terima kasih. Silakan, Bang Wendy. Ya, kalau untuk framework tadi kan kami lebih melihat bagaimana pemanfaatan. eh, jadi kami lihat itu pemanfaatan, pengelolaan dan peraturan yang berlaku ya, yang ada di dalam perhutanan sosial tadi. Nah, kita kan mendapati bahwa pemanfaatan pertama misalnya, itu memang memanfaatkan dominan untuk pemanfaatannya itu adalah lahan pertanian yang eh, ada lahan pertanian yang memang digunakan untuk sesuai dengan aturan yang diminta dalam SK, dalam peraturan perhutanan sosial, jenis-jenis tanaman dan sebagainya. Ada juga yang memang dia melanggar itu kan pemanfaatannya. Karena dari awal bisa jadi memang sudah dari awal itu mereka sudah mengolah di sana dengan jenis-jenis tanaman tertentu. Dan yang kedua, misalnya di Jambi. Kalau di Jambi itu mereka mengusulkan yang di APL itu adalah hutan adat. Jadi masyarakat adat yang wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah adat mereka itu berada di dalam APL. Nah, awalnya itu sudah di SK-kan dengan SK Bupati saja. Awalnya cukup dengan SK Bupati bagi mereka. Lalu ketika mereka berdiskusi dengan teman-teman NGO, lalu ada peluang untuk mengusulkan eh, hutan adat, mereka menempuh jalan itu untuk bisa mendapatkan pengusulan hutan adat tadi. Dan alhamdulillah SK-nya terbit gitu ya. Dan lalu mereka membentuk LPHA, Lembaga Pengelola Hutan Adat tadi. Nah, persoalan-persoalan yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ramdhani gitu ya, bahwa ya pendanaan dan pendampingan itu adalah satu hal yang krusial di dalam keberlanjutan gitu ya, adalah dari hutan perhutanan sosial ini, baik skema hutan adat maupun skema hutan desa. Karena sejauh ini kan target biasanya kebanyakan teman-teman NGO itu dalam perjuangannya itu menargetkan sampai SK. Nah, seringkali kita mungkin belum belum kepikiran sampai di titik di mana kita sepas KSK itu kan seperti apa. Itu tujuan riset ini juga kan membantu untuk bisa merumuskan apa selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan setelah SK ini terbit gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa direspon Bang Zul, dikembalikan. Oke, mungkin kita buka lagi satu atau dua penanya ya yang dalam uh, room Zoom meeting ini. Dan sembari saya membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Kita paling akan habis paling 2 sampai 30 menit lagi untuk diskusi ini, kakak-kakak semua, abang-abang. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yuliana. Pertanyaan sosial dan konflik struktural antara kekuasaan negara dan hak kolektif masyarakat adat. Nah, terutama masyarakat hanya punya akses dan tidak punya kontrol.
dari hasil penelitian ini apakah terdapat pihak-pihak tertentu atau kelompok tertentu yang lebih diuntungkan? Satu ya Bang ya. Terus yang kedua, ini mungkin saya gabung ya, ada yang bertanya soal karbon. Nah, apakah masyarakat atau komunitas yang sudah punya SK pengelolaan untuk skema PS ini dengan dapat dana karbon ini jadi akan lebih pragmatis dan bahkan memicu ada konflik sosial dan ekonomi atau bagaimana Bang Pendi? Nah, itu pertanyaan dari eh, chat. Terima kasih Bang. Oke, baik Bang Jul. Untuk Kak Iliana ya, konflik struktural antara kekuasaan negara dan hak kolektif masyarakat adat. Terutama masyarakat hanya punya akses, tidak punya kontrol, dan sebenarnya ini apakah terdapat pihak-pihak tertentu dan atau kelompok tertentu yang lebih diuntungkan. Kalau di tataran masyarakatnya, misalnya internal masyarakat gitu ya, kalau kita kita lihat, eh, sejauh ini kami belum menemukan, kalau kita anggap untung tidak untung, karena sepertinya gini, untuk hutan desa, kebanyakan sudah digarap oleh mereka sebelumnya. Jadi maksudnya itu sudah menjadi lahan garapan mereka dan itu diakui oleh anggota masyarakat yang lain. Nah, bedanya adalah ketika LPHD sudah berjalan, ada pembatasan jumlah hektar bagi yang ingin menambah setelah itu. Jadi misalnya ada lokasi-lokasi di Jambi itu kami temukan yang dibatasi itu jumlahnya misalnya kayak ya kalau mau mendaftar boleh maksimal 1 hektar. Nanti dibantu oleh LPHD untuk titik lokasinya di mana, jenis tanaman yang ditanam dan sebagainya seperti apa. Kalau Kalau dari pihak negara, mungkin keuntungan negara salah satunya adalah mereka bisa lepas dari satu kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Karena mereka mengalihkan tanggung jawab itu kepada masyarakat. Yaitu masyarakat lokal atau masyarakat adat gitu ya. Dengan pengalihan dalam bentuk ya yang kita temukan, ya fungsi negara kan menjaga hutan. Kayak KLHK itu kan tugasnya menjaga kelestarian hutan. Dengan anggaran yang tersedia sebenarnya gitu kan. Karena mereka punya anggaran untuk itu. Lalu dengan mereka membuat skema hutan desa, kewajiban itu dialihkan kepada eh, masyarakat lokal tanpa negara punya kewajiban untuk memberikan dana bagaimana mereka mengoperasionalkan aktivitas penjagaan hutan itu. Jadi negara bisa berlepas tangan untuk itu gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan dana karbon. Apakah bisa lebih pragmatis dan rentan pada konflik? Sejauh ini di 2 lokasi yang kami dapati yang mendapatkan dana karbon, sejauh ini tidak ada permasalahan. Karena memang pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat atau LPHD tadi mungkin cukup membaca sosial historis mereka juga ya, konteks sosial mereka juga. Jadi mereka tidak mengambil dana itu khusus untuk LPHD saja. Karena kalau mungkin itu terjadi, itu yang dilakukan bisa jadi ada kecemburuan gitu kan, karena dananya cukup besar. Kayak Dalaman Satong itu mereka dapat 150 juta bagi mereka per tahun. Nah mereka buat misalnya beasiswa, mereka gunakan untuk perbaikan gereja atau fasilitas umum dan sebagainya, perbaikan masjid dan sebagainya. Di di Lubuk Beringin seperti itu juga. Nah, cuman kalau pragmatis mungkin bisa jadi. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena di Lubuk Beringin itu LPHD-nya pun menyampaikan salah satu penggunaan dana karbon pertama tempat liburan itu ya wisata air tadi. Yang kedua penggunaan dana karbon untuk pembangunan fasilitas seperti tempat olahraga dan sebagainya. Itu tujuan mereka untuk menunjukkan bahwa ada nih untungnya menjaga hutan. Jadi kalau seandainya dana karbon itu mungkin tidak ada, bisa jadi beda 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 hal, beda lagi kejadiannya gitu kan. Yang kedua, kenapa masih terjaga juga selain karena dana karbon, mereka masih punya cadangan lahan yang cukup luas. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak di dusun itu. Jadi cadangan lahannya masih luas, lalu dapat dana karbon, mereka belum belum terpikir untuk menyentuh hutan-hutan ini. Tapi kalau konflik di dalam untuk yang dana karbon, saya belum menemukan ada persoalan ya di lapangan itu bagaimana mereka mengelola. Karena memang LPHD langsung membagi uang itu dalam bentuk dana sosial. Jadi ada dana operasional untuk LPHD, lalu masyarakat yang di luar LPHD mendapatkan dalam bentuk dana-dana sosial. Mungkin itu Bang Zul dikembalikan. Oke, Bang Pendi, karena mengejar waktu, kita buka 2 penanya lagi ya. Karena di sini juga sudah mulai hujan, takutnya jaringan buruk. Saya berikan kesempatan kepada Bang Hari tadi, Bang. Udah angkat tangan, ini udah mau ketiga kali kayaknya. Silakan, Bang. Ya, terima kasih, Jul. Eh, mungkin sedikit saja. Saya Hari dari Perkumpulan Batra Alam di Riau. Ya, kemarin ketika teman-teman YMKL dan UNAN melakukan riset, ya kita sempat berdiskusi, kemudian
membantu memfasilitasi untuk menuju lokasi ya yang sudah dipilih sebagai tempat risetnya. Mungkin yang menjadi catatan saya di Riau ini ada memang beberapa skema hutan desa, kalau menurut saya itu tidak bisa maksimal karena memang dari awal kepentingan pendamping yang lebih dominan ketimbang kepentingan masyarakat. Yang kedua, pemahaman yang tidak utuh. Jadi gini, si pendamping kecenderungannya adalah sudah datang dengan satu skema pilihan saja. Idealnya menurut saya 5 skema itu disampaikan ke masyarakat, melihat dan mempelajari potensi yang ada di wilayah masyarakat. Nah, silakan masyarakat diberikan waktu untuk apa? Memahami 5 skema sehingga mereka yang memutuskan pilihan. Nah, kecenderungannya tidak. Jadi ada beberapa yang saya amati, misalnya di Riau itu pilihannya sudah disiapkan langsung oleh pendamping. Nah, celakanya lagi, karena hanya membicarakan satu skema, seolah-olah agak memaksa, sehingga pilihan lokasi hutan desanya itu aksesnya cukup jauh dari kampung. Dan selama ini oleh masyarakat kampung itu tidak menjadi areal keseharian mereka dalam pemanfaatan wilayah atau sumber daya hutan yang ada di sana. Sehingga begitu SK-nya keluar, mereka butuh effort yang besar untuk bisa masuk ke dalam lokasi izin PS. Nah, itu jadi kendala. Jadi infrastrukturnya nggak ada dan seterusnya. Nah, saya melihat beberapa izin PS di Sumatera Barat itu justru berangkat dari keseharian masyarakat yang memanfaatkan atau mengelola kawasan hutan di sana. Jadi pendamping membaca itu sehingga mengusulkannya pun jauh lebih mudah, karena memang sudah menjadi akses atau pola pemanfaatan yang hari-harinya dilakukan. Jadi sudah ada nilai ekonominya, sudah ada budaya pemanfaatannya. Jadi sehingga ini sangat membantu, memudahkan dan memaksimalkan nilai ekonomi dari PS yang ada. Mungkin itu saja sharing saya. Terima kasih, Bang Jul. Siap. Ada 2-3 nih. Mungkin Bang Norman karena udah pertama tadi saya persilakan untuk Pak Emil. Mungkin Bang Norman setelah Pak Emil ya, Bang. Silakan Pak Emil. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk Fendi untuk presentasinya. Saya mau melucu dulu supaya jangan terlalu capek sore-sore ini. Teman-teman kita semua pasti punya pengalaman kalau membeli sesuatu pada pedagang, khususnya bahan makanan, itu begitu kita tanya, ini barukah? Dijawab baru semua tuh. Ayam goreng ini baru ya? Baru. Dia buah ini baru semua. Nah, itu dalam informasi disebut asimetri informasi. Jadi pemilik informasi cenderung menyembunyikan sebagian besar informasi supaya pihak sebelah itu kemudian membeli atau menggunakan atau mengiyakan apa yang ia sampaikan. Dan itu umum dalam komunikasi sehari-hari, dan itu bukan hanya monopoli pedagang, tapi itu negara juga, NGO juga melakukan itu. Nah, dalam kasus PS ini tadi menarik ketika Fendi menyatakan bahwa pilihan skema itu banyak didrive oleh NGO. Nah, ini langsung membuat saya yakin ini karena ada asimetri informasi dari negara. Sama seperti banyak masyarakat di kampung terjebak oleh asimetri informasi dari perusahaan sawit, tambang, HTI, dan lain-lain. Yang kemudian dalam bahasa sehari-hari yang sering kita ucapkan sebagai aktivis, mereka terjebak janji manis. Nah, itu asimetri informasi. Asimetri informasi dari negara ke masyarakat atau dari perusahaan ke masyarakat itu umumnya terjadi karena perusahaan dan negara menggunakan bahasa abstraksi dan generalisasi. Ya. Jadi misalnya mereka menggunakan ini pembangunan untuk masyarakat demi keadilan. Nah, itu semuanya di langit itu. Sementara masyarakat itu memahami sesuatu berdasarkan bahasa yang praktikal dan lugas.
ketika pemerintah datang mengatakan bahwa ini demi hari depan anak-anak apa semua, nah itu relatif menjebak karena didahului dengan mengatakan bahwa demi kesejahteraan masyarakat yang sebetulnya semua detailnya itu tersembunyi. Dari pengalaman melalui diskusi maupun juga ke kampung selama sekian sejauh ini ya, itu kelihatan bahwa perusahaan maupun negara memang umumnya menyampaikan informasi dalam bentuk hal-hal yang memang sifatnya positif. Bahwa ini pembangunan demi masyarakat, ya. Bahwa ini akan menjamin hari depan mereka, ini akan menjaga lingkungan, dan seterusnya. Bahkan dalam sejumlah kasus, masyarakat masih mengira bahwa setelah HGU selesai, tanah akan kembali. Karena memang itu yang disampaikan. Jadi asimetri informasi itu terjadi begitu terus-menerus. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi pertama diucapkan oleh Norman. Pemerintah juga tidak pernah, untung Fendi kemudian sedikit mengklarifikasi bahwa pada 2023 ya kalau tidak salah, pemerintah secara agak samar mengungkapkan bahwa ini memang warisan kolonial yang sifatnya ya domain verklaring itu. Tapi bayangkan kalau pemerintah datang kemudian mengatakan ini memang tanah kalian, maka semua akan menjawab seperti kasus yang di Sumatera tadi. Kenapa kami harus minjam pada negara? Jadi asimetri informasi itu dilakukan supaya memang negara itu berhasil menjalankan apa yang dia mau. Dan negara dalam hal ini adalah pemerintah. Ya. Pemerintah punya kepentingan ekonomi politik di situ yang umumnya memang jauh dari pemahaman masyarakat. Dan karena itu masyarakat kemudian mencari patron. Patronnya itu LSM. Dan umumnya LSM bergerak dalam satu nada kritis yang relatif sama. Sehingga melihat hampir semua program yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu dengan nada kritis. Dan karena itu mereka mencermati semua informasi itu. Jadi kenapa kemudian skema yang dipilih itu berasal dari NGO? Karena NGO menyampilkan informasi-informasi yang tidak disampaikan atau disembunyikan. Nah, dampak asimetri informasi itu pertama, ya, itu manipulasi. Yang paling parah adalah fraud atau penipuan. Jadi hak orang diambil karena informasinya bersifat abstrak, tapi masyarakat memahami secara praktikal. Ya. Nah, ini masalah yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan menurut saya NGO perlu menyadari ini aspek asimetri informasi agar bekerja lebih fokus bagaimana menangani aspek ini. Karena ini korbannya sudah berpuluh-puluh tahun sejak sebelum merdeka sampai sekarang. Itu sedikit komentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Emil atas komentarnya. Ini terakhir ya. Silakan Bang Norman. Terima kasih Bang Emil, menarik sekali karena Bang Emil kembali meletakkan soal paradigma tadi. Sebenarnya ini juga kasus yang pernah kami sampaikan teman-teman. Secara tertulis kami melakukan protes. Wilayah desa, wilayah adat itu dipaksa menjadi hutan desa. Karena memang masyarakat sebenarnya inginnya hutan adat itu di Kalbar. Dan itu bukan dilakukan NGO, itu kerjasama pemerintah G2G loh itu. KLHK dan GIZ. Bayangkan itu negara loh melakukan programnya. Mereka bisa aja mengatasnamakan NGO lokal, enggak, menurut saya itu salah. Jadi yang dilakukan mereka di Kapuas Hulu itu yang ngerjakannya GIZ dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan memaksakan wilayah adat menjadi hutan desa. Nah ini saya mau mengklarifikasi ada duduk konteks perkara itu memang benar tidak ada penjelasan yang lengkap seperti yang Hari bilang tadi. Saya setuju dengan apa yang Hari sampaikan tadi. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan apakah memungkinkan direkomendasi bisa disuarakan apa yang Bang Emil sampaikan tadi. Itu kan sangat penting ya soal paradigma. Karena begini teman-teman, menurut saya rekomendasi teman-teman ini kan sudah bagus ya. Tapi perlu sebelum masuk ke sana kita meletakkan paradigma yang benar agar
apa yang Bang Emil sampaikan tadi dan saya khawatirkan, makanya saya tekankan dalam konteks paradigma. Kita diingatkan oleh Antonio Gramsci sebenarnya soal penjajahan baru itu. Yang pertama adalah ada kepentingan ideologi yang tidak berkeadilan untuk rakyat. Kemudian ada kepentingan hegemoni. Ini juga diperhatikan di rekomendasi. Dan yang ketiga menurut saya, yang terakhir menurut saya, jangan terjebak dengan fetisisme komoditas. Saya mengusulkan agar mari kita mendorong diversifikasi atau keberagaman model tanaman pangan atau komoditas apapun ditanam, yang penting menjaga konservasi hutan, tanah dan airnya. Kalau sawit semua ya rusak itu. Karena menurut saya fetisisme komoditas ini paling berbahaya. Sawit mengapa harganya naik? Karena disubsidi biodiesel. Coba bayangkan kalau biodiesel dicabut subsidinya, harga sawit akan jatuh di bawah Rp1.000 kawan-kawan. Nah, jangan lupa negara-negara produsen sawit, Amerika Latin, Asia Tenggara, Cina, India, Afrika Barat, semuanya sudah menuju peak production. Apakah kita akan menjebak masyarakat juga masuk ke komoditas palsu harga naik ini? Ini kan bubble price ini. Kalau subsidi biodiesel dicabut, selesai ini. Nah, maksud saya agar jangan terjebak dalam fetisisme komoditas atau mendewakan satu komoditas dalam konteks perhutanan sosial ini. Ini yang menurut saya keberagaman sistem di dalam perhutanan yang diinginkan masyarakat itu, entah itu hutan adat atau hutan desa, menjadi penting seperti yang kawan-kawan sampaikan di rekomendasi ya, agar ini benar-benar memberdayakan. Karena skema karbon hari ini yang duit hibah karbon itu belum ada dasar hukumnya juga. Makanya kalau mau buka-bukaan, dana karbon itu dari punya siapa gitu loh, duitnya punya siapa kan gitu. Hari ini kan baru muncul lembaga perantara saja. Jangan-jangan ketika dibuka terus terang, ini dari perusahaan tambang, ini dari mana gitu kan, ini jadi masalah lagi gitu kan. Jadi memang harus terbuka seperti yang Bang Emil sampaikan sejak awal juga gitu, agar apapun pilihannya masyarakat yang menentukan. Terima kasih. Terima kasih Bang Norman. Silakan Bang Pendi untuk komentar terakhirnya sebelum kita tutup dan pengumuman door prize. Ya, terima kasih banyak nih ke Pak Emil, ke Pak Norman juga ya, soal masukan-masukan dan komentar-komentarnya tadi gitu. Ya, salah satu permasalahan yang kita temukan kan memang berkaitan dengan FDIC itu tidak diterapkan. Kebanyakan di lapangan seperti itu. Masyarakat tidak benar-benar diberikan kebebasan dan informasi yang mendetail gitu ya. Dan itu diakui. Contohnya misalnya ini pendampingnya dari KPH, di Riau itu kami temukan. Mereka mengakui bahwa dari awal mereka memang menyodorkan ke masyarakat itu hanya hutan desa. Dan itu pun mereka tidak mendetailkan hutan desa itu apa yang dimaksud hutan desa. Batas hak masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi masyarakat membayangkan bahwa hutan desa itu SK-nya dikeluarkan, berarti hutan itu bebas mereka apapun. Mereka lakukan apapun gitu. Mau mereka apakan, mau mereka tanam apa, mau mereka rambah itu mereka konversi jadi tanaman perkebunan, itu bagi mereka boleh karena tidak ada penjelasan detail oleh KPH gitu. Nah, KPH mengakui itu pada kami bahwa kami tidak sampai kepada masyarakat menjelaskan seperti apa detailnya. Itu diakui oleh pihak KPH. Nah, akhirnya masyarakat merasa rugi justru. Boleh saya sela sedikit? Ya Pak. Silakan. Ya, Adio Safri menanyakan itu. Jadi PS itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan apalagi ada dua tadi. Nah, itu sebetulnya masyarakat dan teman-teman LSM harus menanyakan kesejahteraannya seperti apa. Terus yang satu lagi poin itu seperti apa. Jadi mulai dari tujuannya gitu. Kalau tujuannya itu sudah diketahui secara detail, maka prosesnya bisa dirancang secara detail untuk mencapai tujuan. Sorry, salah sedikit. Lanjut, Mas. Ya Pak. Nah, jadi masyarakat membayangkan ketika mereka mendapatkan hutan desa, artinya itu mereka aman untuk melakukan apapun. Mereka kagetnya justru setelah mendapatkan SK. Bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu disampaikan oleh masyarakat Gunung Sahilan tuh. Kami kaget. Ternyata mau kami apakan hutan desa ini? Mau kami tanam ini tidak boleh, mau kami lakukan ini tidak boleh. Lalu kami mendapatkan apa dari situ? Nah, kalau kami tahu dari awal seperti ini, kami tidak mengajukan. Nah, itu disampaikan oleh perwakilan dari Gunung Sahilan waktu kami wawancara gitu. Artinya, memang
ada kondisi di mana informasi itu juga seperti disampaikan Pak Emil tadi tidak mendetail sampainya ke masyarakat. Sehingga masyarakat memahaminya dengan keterbatasan tadi gitu. Karena yang di Riau itu didampingi sama KPH awalnya. Jadi mereka didampingi untuk pengusulan itu oleh KPH. Dan KPH ketika kami tanya kenapa persoalannya seperti ini, mereka mengakui bahwa informasinya kami dari awal hanya menyampaikan skema hutan desa. Yang kedua, kami tidak mendetailkan, kami tidak sampai menjelaskan kepada masyarakat tentang seperti apa hutan desa itu sebenarnya. Nah, itu mungkin Bang Zul, jadi masalahnya berkaitan dengan FPIC itu juga, atau mungkin Pak yang bilang tadi soal asimetri informasi gitu ya, yang membuat masyarakat juga dalam tanda kutip ini ya, salah memahami apa yang dimaksud oleh negara, yang mungkin negara memang berkeinginan masyarakat salah memahami soal itu. Itu Bang Zul dikembalikan. Siap, terima kasih Bang Pendi, karena kita terbatas dan waktu mau habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Pendi dan tim riset dari Departemen Sosiologi UNAN yang sudah berkesempatan hadir dan memaparkan hasil risetnya. Ini kawan-kawan juga tadi sudah beberapa orang yang melemparkan pertanyaan baik di Zoom sama di kolom chat. Saya akan coba, ini sudah dari berunding siapa yang akan menerima door prize ini ya. Tapi sebelum itu saya tutup dulu dengan kesimpulan bahwa sebenarnya uh, saya juga setuju bahwa PS ini akan seperti bom waktu ya. Seperti apa yang Bang Pendi bilang, bahwa juga akan banyak ketimpangan izin juga yang nanti diterima konsekuensinya oleh masyarakat. Jadi juga penting bahwa organisasi masyarakat sipil atau NGO itu melihat kepentingan PS ini didorong untuk masyarakat untuk apa sebenarnya. Apakah keuntungan lebih banyak ke masyarakat atau malah sebaliknya, atau malah lebih buruk dari itu. Itu yang coba saya simpulkan dari diskusi kali ini. Nah, berhubung ada door prize, saya akan umumkan ada 5 orang yang beruntung mendapatkan door prize buku. Uh, ini dari hasil riset ya, dari teman-teman Departemen Sosiologi UNAN. Yang sudah ada di tangan saya ini akan kami bagikan ke 5 orang yang beruntung, dan kami mohon untuk bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Setelah kita acak-acak nih, ada 5 orang. Yang beruntung pertama itu ada Bang, yang beruntung pertama itu ada Bang Adio Safri. Bang Adio Safri, selamat. Anda mendapatkan 1 buku door prize. Hasil riset ini silakan isi daftar hadir untuk kami chat selanjutnya untuk pengirimannya, untuk ongkos kirim kami tanggung dari MKL. Yang kedua ada Kak Yuliana, selamat Kak Yuliana. Kakak berhak mendapatkan buku ini dari MKL dan akan kami tanggung ongkirnya. Silakan isi daftar hadir yang sudah dibagikan linknya di kolom chat untuk kami hubungi lebih lanjut. Yang beruntung ketiga itu ada Kak S. Ramdhani tadi yang sudah berbagi pengalaman, bahkan pertanyaan tentang PS dan bagaimana dia mendampingi masyarakat yang mengusulkan PS ini. Terus ada Kak Hera Yulita dari dari Kalbar ya. Selamat Kak Hera. Anda juga berhak mendapatkan buku ini. Silakan isi daftar hadir dan akan kami hubungi. Dan yang terakhir itu adalah Kak Adi Rahmat. Silakan ya. Selamat Kak Adi Rahmat untuk door prize bukunya. Kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan. Karena waktu sudah mau habis, kami berterima kasih juga sekali lagi kepada Bung Pendi dan teman-teman Departemen Sosiologi UNAN dan semua yang hadir di Zoom kali ini. Sebagai pengingat juga, Zoom diskusi dan berbagai pengalaman yang dilakukan IMK kali ini akan kami lakukan setiap bulan dengan topik yang berbeda nantinya. Di bulan depan kami akan memikirkan juga topik, nanti akan kami share juga lagi linknya topik apa yang akan kami bahas di bulan depan. Semoga ini bisa menjadi ini bahan bakar ya buat kita semua untuk terus semangat melakukan atau menyebarkan pengetahuan dan hal baik kepada orang banyak. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, baik di dalam Zoom, yang hadir di IMKL, kantor IMKL, dan dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam sehat. Saya tutup acara hari ini. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Zul. Siap, Bang Yon. Siapa tadi? Terima kasih Zul. Terima kasih. Terima Siap, kasih siap, untuk siap, Bang. penyampaian. Ya. Siap, Bang Norman, Terima siap. kasih Bang Emil. Ya. Siap. Hujan soalnya di sini.